Semuanya sudah diverifikasi. Otbat emas berbicara secara lisan, suaranya yang melengking bergema dengan cara yang aneh yang menyebabkan riak muncul di ruang yang sudah kacau di sekitarnya. Semuanya telah diverifikasi, Yang Mulia. Kapal terbang itu memang diawaki oleh pembudidaya tingkat dunia, dan totalnya ada 99. Otbat perak menanggapi permintaan itu dengan hormat. Otbats adalah makhluk yang sangat bodoh, dengan yang hitam hanya mampu memanggil darah dan kekacauan. Sulit bagi mereka bahkan untuk membentuk kalimat lengkap. Namun, begitu mereka berevolusi menjadi Otbats perak, mereka akan memperoleh umur yang jauh lebih lama dan tingkat kecerdasan yang meningkat secara dramatis. Silver Otbats setidaknya sebanding dengan manusia biasa dalam kecerdasan. 99 pembudidaya tingkat dunia. Otbat emas menatap dingin ke arah kapal yang jauh. Mereka benar-benar berhasil mengumpulkan begitu banyak pembudidaya. Itu mungkin berarti mereka tidak memiliki Samsara Daolord di antara barisan mereka. Samsara Daolord tidak akan repot-repot menunggu begitu lama, mereka hanya akan melewatinya sendiri. Karena memang begitu, Otbats memiliki fetis yang aneh, mereka senang memakan daging para pembudidaya. Mereka bahkan bisa melahap tubuh yang sangat tangguh dari sebagian besar dewa dunia. Selama tubuh dewa itu belum mencapai tingkat senjata Dao, Otbats emas akan mampu menghancurkan mereka seperti permen. Untuk Otbats emas, pembudidaya adalah makanan lezat terbaik yang ada. Ini diperparah oleh fakta bahwa Otbats umumnya cenderung dibantai dalam jumlah besar oleh para pelancong. Bahkan raja-raja mereka, Otbats emas, akan sering mendapati diri mereka dibunuh oleh Samsara Daolord jika mereka ceroboh. Dengan demikian, ras Otbats memendam kebencian yang luar biasa terhadap para kultivator pada umumnya. Keberuntungan apa? Laut Kegelapan adalah tempat yang sangat luas, tetapi saya benar-benar berhasil bertemu dengan kapal pembudidaya. Bunuh mereka, anak-anakku. Otbat emas mengeluarkan jeritan melengking saat memerintahkan, hapus semua pembudidaya di kapal itu. Membunuh mereka semua. Iya, 9 Otbats perak setuju dengan hormat serempak. Iya, banyak Otbat hitam semuanya berteriak dengan suara parau. Desir, 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 desir. Klaster Otbats yang padat semuanya dengan cepat melewati gelombang spasial dan terbang menuju kapal terbang yang jauh. The Otbats lahir dari dalam Laut Kegelapan dan dengan demikian dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk menyembunyikan diri mereka dalam badai spasial kekerasan di dalam laut. Inilah alasan mengapa mereka bisa terbang dekat dengan kapal tanpa terdeteksi. Lautan Kegelapan sangat luas, tetapi memiliki sangat sedikit Otbats emas di dalamnya. Meskipun kelompok Ning kapal berada di sangat cepat, masih membutuhkan lebih dari 6 abad untuk melewati laut. Orang bisa membayangkan betapa luasnya itu. Inilah mengapa sangat jarang bagi sebuah grup yang cukup sial untuk menghadapi Otbat emas. Faktanya, lusinan regu sering melewati laut tanpa satu regu pun bertemu. Tuan, sebelum kita memasuki Laut Kegelapan, Anda membuatku takut setengah mati dengan cerita tentang betapa berbahayanya tempat ini. Sehat, lihat betapa santainya kita semua. Su Yuji duduk di sebelah Jining di sudut kapal. Keduanya terlibat percakapan. Itu karena Anda memiliki lebih dari 90 kultivator lain yang bertarung bersama Anda, membantu Anda menangani Otbats itu. Jika kita berdua harus menghadapinya sendiri, menurutmu apa yang akan terjadi? Ning memberinya pandangan ke samping. Su Yuji berkedip. Apa yang akan terjadi? Meskipun Jining kuat, dia masih satu orang. Dia hanya bisa menangani sebagian dari Otbats pada titik waktu tertentu. Su Yuji harus mengandalkan golemnya dan binatang buas untuk melawan mereka, tapi dia masih dalam bahaya besar. Tapi tentu saja, sekarang mereka memiliki 99 pembudidaya dan formasi yang mendukung, semuanya benar-benar berbeda. Jika saya harus menyalahkan seseorang, saya akan menyalahkan Anda karena tidak memiliki informasi yang cukup rinci, gumam Su Yuji. Daolord Nihilate yang sangat terkenal dan menakjubkan gagal dalam Daomergenya dan sekarang sedang mencari seorang murid. Bagaimana mungkin laporan intelijen Anda tidak menyebutkan berita yang menggemparkan seperti itu? Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus tanpa sadar. Laut Kegelapan adalah tempat yang sangat berbahaya. Meskipun terletak di sebelah wilayah Qianyun, pada waktu normal sangat jarang para pembudidaya melewati laut, dan mereka hanya akan melakukannya jika mereka memiliki alasan yang sangat khusus untuk itu. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan 99 pembudidaya tingkat dunia. Sebaliknya, kali ini mereka berhasil mencapai angka ini dalam waktu yang sangat singkat. Ini karena sesuatu yang terjadi di ujung lain Laut Kegelapan, di dalam wilayah Jadesea. Seorang Samsara Daolord yang dikenal sebagai Daolord Nihilate telah gagal dalam Daomergenya,
kemudian secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin mengambil seorang murid. Daolord Nihilate adalah sosok yang sangat terkenal, terutama di wilayah sekitarnya. Namun, dia adalah sosok penyendiri tanpa sekte dan tanpa murid atas namanya. Sekarang dia telah gagal dalam Daomerge-nya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki ahli waris sama sekali. Inilah mengapa dia memilih untuk menerima seorang murid. Daolord yang telah gagal di Daomerge setidaknya adalah Daolord kelas Verge yang sama kuatnya dengan Daolord Soleski. Jika Daolord yang begitu kuat ingin mengambil murid, hampir setiap pembudidaya tingkat dunia akan rela mengorbankan hampir semua hal untuk menjadi murid itu. Meskipun master ini pasti akan mati di masa depan, itu adalah fakta bahwa bahkan dewa dunia seperti Northres mampu bertahan untuk siklus kekacauan penuh sebelum jiwa sejatinya memudar. Selama Daolord Nihilate tidak menjadi gila dan terlibat dalam pertempuran yang berulang-ulang dan hiruk-pikuk, dia akan bisa tetap hidup untuk jangka waktu yang sangat lama. Pada saat dia meninggal, bimbingannya mungkin akan membuat muridnya menjadi samsara Daolord juga. Lebih penting lagi siapa yang berani memusuhi Anda jika Anda memiliki master yang baru saja mengecewakan Daomerge-nya. Dapat dikatakan bahwa sebelum tuanmu meninggal, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan sama sekali tidak tertandingi. Lebih dari 80% orang di kapal Ning sedang menuju ke wilayah Jadesea untuk mencoba dan mengambil Daolord Nihilate sebagai tuan mereka. Saat bepergian ke tempat ini dari Badlands Territory, saya mendengar beberapa legenda dan cerita tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Saya mendengar banyak cerita tentang Daolord yang benar-benar kuat yang gagal dalam Daomerge mereka. Dao mereka menghilang dan hidup mereka berakhir. Ning menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku benar-benar telah mendengar tentang sangat sedikit Daolord yang berhasil dalam Daomerge mereka. Ning khawatir tentang Daolord Soleski. Meskipun mereka tidak memiliki banyak interaksi satu sama lain, Daolord Soleski benar-benar telah memperlakukan Ning sebagai saudara. Di reruntuhan sumber angin, Daolord Soleski telah menderita luka parah tetapi memilih untuk berusaha keras mencari Ning bahkan sebelum mengobati lukanya sendiri. Hanya setelah dia menemukan Ning dia tenang dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ning merasa sangat tersentuh olehnya ketika Ning melihat ini. Hati-hati, yee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 
Para pembudidaya yang telah mengobrol dengan tenang di antara satu sama lain langsung mengambil kendali atas harta dan senjata mereka masing-masing, lalu mulai menyerang. Memotong. Pedang cahaya melintas di tangan Ning saat ia membunuh Otbat Hitam. Kepala makhluk itu terbang, lalu seluruh tubuhnya menghilang menjadi ketiadaan. Apa? Wajah Ning tiba-tiba turun drastis. Sekelompok Otbat Hitam yang rapat dan padat telah muncul di area sekitar kapal. Ada jauh lebih banyak Otbat kali ini daripada sebelumnya, setidaknya 10 kali lebih banyak dari rekor sebelumnya. Harus ada ribuan hal. Mereka semua mengitari kapal, menyebabkannya melambat dan akhirnya berhenti total, tidak dapat bergerak lebih jauh. Mengubah. Tubuh Ning kabur saat ia mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan. Dia sekarang memegang 6 Violet Jewels di tangannya. Hati-hati, semuanya. Ada 9 dari Otbat perak itu. Situasi langsung berubah sangat suram karena semua pembudidaya mulai menjadi gugup. Harus dipahami bahwa setiap Otbat perak sebanding dengan dewa dunia transenden yang berkuasa. Meskipun para pembudidaya semua didukung oleh kekuatan formasi mereka, mereka pada awalnya harus memiliki kekuatan dewa dunia tertinggi jika mereka ingin dapat memberikan pertarungan yang bagus kepada Otbat perak. Suara mendesing. Cahaya pedang Ning berputar dalam lengkungan yang indah, menyebabkan 8 Otbat hitam di sekitarnya dimusnahkan. Yuji, ikat Buknes ini. Ning segera melemparkan bola hijau giok ke Su Yuji. Begitu dia mengikatnya, dia akan mengendalikan 51 serangga yang tersimpan di dalamnya. Mengingat betapa buruknya situasi yang terlihat dan berapa banyak Otbats yang menyerang, Ning khawatir dia tidak akan bisa melindunginya. Baik, Su Yuji mengangguk. Dia tidak akan menolak atau bersikap sopan pada saat seperti ini, dan dia segera mengikat harta itu. Membunuh. Ada terlalu banyak Otbats ini. Kenapa ada begitu banyak? Blokir Otbat perak itu. Pertempuran liar terjadi di atas kapal terbang. Harta karun sihir terbang kemana-mana sementara dewa dunia menyerbu ke sana kemari. Biarkan aku berurusan dengan Otbat perak ini. Aku akan menangani yang itu. Para pembudidaya di kapal tidak pernah mengalami situasi yang benar-benar berbahaya selama perjalanan ini. Beberapa dari mereka karena itu menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang, bagaimanapun, mereka harus mengungkapkan semuanya. Sebenarnya ada lebih dari 10 pembudidaya yang memiliki kekuatan dewa dunia tertinggi. Itu masuk akal. Jika Anda ingin menjadi murid Daolord Nihilate,
Anda harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung tujuan itu. Membunuh. Ning telah berubah menjadi kabur hantu, pedangnya menjadi lebih fana dan tak terduga dari sebelumnya. Mereka menyambar secepat kilat, menyebabkan Oddbats binasa kemanapun mereka pergi. The Oddbats benar-benar tidak mampu bertahan melawan seni pedang mengerikan Ning. Selama lebih dari 300 tahun terakhir, Ning sering mengirim inkarnasi kekuatan ilahi ke dunia real lukisan Mirror Snow untuk menantang para penjaga. Seni pedangnya sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya di wilayah Badlands. Hapus semua Oddbats yang mendekatiku. Su Yuji memanggil bukbisnya, memanggil total 30 dari mereka untuk mengelilinginya dan membunuh Oddbats yang berani mendekatinya. Bagaimanapun juga, para Oddbat hitam sangat lemah. Semua serangga ini memiliki kekuatan Dewa Dunia kelas Master cukup kuat untuk menghadapi Oddbats. Para pembudidaya terlibat dalam pertempuran sengit di seluruh kapal. Akibatnya, mereka nyaris tidak bisa menahan serangan dari 9 Oddbat perak dan ribuan Oddbat hitam ini. Semakin banyak Oddbat hitam mati saat pertempuran berlangsung, mengakibatkan para pembudidaya sedikit rileks. Meskipun situasinya masih cukup suram, mereka tidak lagi di bawah tekanan sebanyak sebelumnya. Pemuda gemuk berwajah gemuk bernama Wildgat Ninehers tiba-tiba menoleh untuk menatap ke kejauhan, wajahnya memucat. Dia segera berteriak secara mental kepada semua orang, awas. Suara mendesing. Sosok buram tiba-tiba muncul entah dari mana di samping Dewa Dunia tinggi kurus yang mengenakan baju besi hitam. Dewa Dunia sudah terlibat dalam pertempuran, tetapi dia buru-buru memotong dengan waraks di tangannya. Mendering. Kegentingan. Sosok ilusi tiba-tiba tampak melingkari kepala Dewa Dunia. Kegentingan. Kepala digigit sampai bersih. Baru sekarang para pembudidaya lain di kapal melihat bahwa makhluk yang telah menggigit kepala Dewa Dunia adalah Oddbat emas. Sayap Oddbat emas terbentang dan aura menakutkannya telah sepenuhnya menyelimuti seluruh kapal. Kemudian menelan seluruh tubuh Dewa Dunia ke dalam perutnya. Oddbat emas. Wajah semua pembudidaya yang hadir menjadi pucat. Golden Oddbats adalah makhluk unik dan legendaris dari Laut Kegelapan. Mereka adalah makhluk paling menakutkan yang bisa ditemukan di laut. Oddbats perak sebanding dengan Dewa Dunia yang transenden, sementara Oddbats emas sebanding dengan Daolord dari langkah pertama. Samsara Daolord yang kuat dapat dengan mudah membantai Oddbats emas, memperlakukan bagian tubuh mereka sebagai harta berharga, tetapi para pembudidaya tingkat dunia memandang Oddbats emas sebagai mimpi buruk. Berapa banyak pembudidaya tingkat dunia yang mampu bertarung melawan Daolord dari langkah pertama? 98 pembudidaya masih hidup, tetapi kematian pembudidaya tunggal itu mengakibatkan kekuatan formasi turun hampir 30%. Jika 98 pembudidaya bekerja bersama, mereka akan mampu menahan Oddbat emas itu. Masalahnya adalah ada 9 Oddbat perak dan ribuan Oddbat hitam menyerang mereka juga. Para pembudidaya yang hadir tidak memiliki kelebihan kapasitas untuk cadangan saat ini. Hati-hati, semuanya. Tahan selama Anda bisa. Saudara Ninehers, Saudara Lupwise, bergabunglah dengan saya dalam pertempuran melawan Oddbat emas itu. Jika kita membiarkannya membantai yang lain, kita semua akan mati. Penguasa kapal terbang, bulu racun Dewa Dunia bermata perak botak, mengirim pesan mental yang tergesa-gesa kepada yang lain. Wildgat Poison Feather, Wildgat Ninehers, dan Wildgat Lupwise adalah Dewa Dunia tertinggi di kapal yang tidak terikat dalam pertempuran melawan Oddbat perak. Cepat dan pergi. Serahkan Oddbats lainnya kepada kami. Hati-hati, para pembudidaya lainnya semua mengertakkan gigi saat mereka bertarung, melakukan yang terbaik untuk bertahan selama mereka bisa. 3 bulu racun Dewa Dunia tertinggi, 9 hati, dan Lupwise semuanya berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang aneh menuju Oddbat emas itu. Oddbat emas menyaksikan dengan dingin ketika ketiga pembudidaya kuat itu menyerbu ke arahnya. Itu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia mampu menghindari ketiganya, tetapi mengapa ia bahkan melihat kebutuhan untuk menghindari ketiganya? Mereka hanyalah pembudidaya tingkat dunia. Di mata Oddbat emas, para pembudidaya ini tidak lebih dari camilan lesat. Pembudidaya lemah Oddbat emas membentangkan sayap emasnya yang seperti kelelawar saat ketiga pembudidaya mencapai sisinya. Didukung dan diberdayakan oleh formasi kelompok, mereka dapat dianggap baru saja mencapai tingkat kekuatan Dewa Dunia yang transenden. Lampu. Racun Dewa Dunia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menikam ke depan dengan tombak di tangannya, titik cahaya muncul di ujungnya. Daerah sekitarnya benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, hanya menyisakan satu ujung cahaya. Mati. Wildgat Lupwise Plete mengubah gelombang darah yang buas dan menderu. Kedipan cahaya pedang terlihat berkedip di dalam gelombang darah ini saat melonjak menuju Oddbat emas. Jika bukan kamu yang mati, siapa lagi?
Pemuda gemuk, berwajah gemuk, Dewa Dunia Sembilan Hati menyerang dengan tombak panjangnya, menyebabkan ruang waktu terdistorsi dan terlipat dengan sendirinya. Sepertinya tidak ada cara bagi siapapun untuk menghindari tombak ini bagaimanapun caranya. Ketiganya adalah salah satu pembudidaya paling kuat di kapal ini. Meskipun pembudidaya lain mati-matian mempertahankan diri dari serangan gencar Odbats lainnya, mereka mampu menyisihkan sedikit perhatian untuk menonton pertempuran ini. Ketika mereka melihat ketiga gerakan pembunuh ini dilepaskan, mereka tidak bisa tidak merasakan sedikit keinginan. Gemuruh. Odbat emas tiba-tiba mengepakkan sayap kelelawar emas raksasanya. Segera setelah sayapnya bergerak, semua gelombang spasial kacau di sekitarnya tiba-tiba menjadi diam dan kemudian, Odbat emas itu sendiri menjadi sumber dari semua gelombang spasial di area ini. Sayapnya yang mengepak mulai memicu badai spasial yang sangat besar ketika sayapnya mulai bertambah besar dengan cepat, ke titik di mana sayapnya tampak cukup besar untuk menutupi seluruh kapal. Tombak Poison Feather, cahaya pedang Loopwise, tombak panjang Ninehers. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar. Ketiga dewa dunia terlempar ke belakang. Mereka membanting keras ke dek kapal, mereka bertiga muntah darah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa sekuat ini? Tiga dewa dunia tertinggi, yang didukung oleh formasi kita, bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun darinya. Bagaimana bisa? 90 lebih pembudidaya langsung merasakan hati mereka membeku dan harapan mereka lenyap. Rupanya, ketiga dewa dunia tertinggi itu bahkan tidak mendekati tandingan Odbat emas. Kemungkinan besar, semua dewa dunia tertinggi di kapal harus bergabung untuk memiliki kesempatan. Sayangnya, kapal itu diserang oleh 9 Odbat perak dan ribuan Odbat hitam juga. Kita sudah selesai. Beberapa pembudidaya mulai merasa putus asa. Mereka tidak dapat menemukan solusi untuk menghadapi musuh-musuh ini. Dalam hal teknik atau penguasaan dao mereka, ketiganya setara denganku. Ning telah menyaksikan dengan hati-hati saat ketiganya menyerbu ke depan. Dia benar-benar mengikuti tepat di belakang mereka, menyaksikan mereka menguji Odbat emas dengan harapan dia bisa merasakan betapa kuatnya itu sebenarnya. Segera setelah sayap kelelawar besar itu mengepak, tiga dewa dunia terlempar ke belakang. Ning sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia dengan cepat bisa sampai pada serangkaian penilaian. Jadi itu benar-benar. Odbats semua adalah makhluk yang sangat bodoh. Bahkan Odbats emas hanya berbakat di Dao of Space karena bakat bawaan mereka yang luar biasa dalam Dao ini. Meskipun begitu, wawasan mereka hanya sebanding dengan wawasan para pembudidaya tingkat dunia biasa. Aneh. Odbat hitam memiliki tingkat kecerdasan bayi manusia biasa, dan mereka hampir tidak tahu teknik bertarung sama sekali. Mereka mengandalkan sepenuhnya pada bakat bawaan mereka untuk berperang. Golden Odbats jauh lebih kuat, tetapi wawasan mereka tentang Dao hanya sebanding dengan wawasan para pembudidaya tingkat dunia biasa. Mereka bahkan tidak dekat untuk menjadi tandingan Ning dan yang lainnya dalam hal ini. Wawasannya tentang Dao cukup biasa. Masalahnya adalah itu sangat cepat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, kelopak mata Ning berkedut sedikit. Tubuhnya sangat tangguh. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa mayat Odbat emas adalah harta yang tak ternilai. Berbagai bagiannya dapat digunakan untuk menempa senjata abadi. Cakar, taring, dan ekor Odbat emas semuanya sebanding dengan senjata abadi. Bagian lainnya sedikit lebih lemah tetapi masih tangguh. Misalnya, sayapnya lembut tapi tahan banting, sedangkan kulitnya cukup halus. Seluruh tubuhnya sangat kuat, memberikan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Ketika baru saja mengepakkan sayapnya yang besar, sebenarnya dia tidak menggunakan teknik yang rumit. Itu mengandalkan keunggulannya yang luar biasa dalam kekuatan untuk mengirim ketiga pembudidaya itu setengah jalan ke neraka. Penggarap benar-benar tidak berguna. Odbat emas melebarkan sayapnya yang besar sekali lagi saat berdiri di sana di atas kapal terbang. Itu mengalihkan pandangannya yang dingin dan berbahaya ke arah para pembudidaya lain di atas kapal. Semua pembudidaya mulai merasakan rasa putus asa. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka harus menghentikannya? Betapa membosankan. Kalian semua bisa mati sekarang. Ahaha, Odbat emas mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga saat tiba-tiba menerkam ke arah pembudidaya terdekat, yang buru-buru mengalahkan retret panik dalam ketakutan. Desir. Garis cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba menembus udara menuju Odbat emas, bertabrakan langsung dengan cakar tajam Odbat emas. Dentang. Odbat emas terhenti sejenak. Adapun Ning, dia tidak bisa membantu tetapi tersandung ke belakang dengan 3 langkah, setiap langkah sangat berat sehingga menyebabkan seluruh kapal bergetar. Mata Ning menyipit saat dia menatap Odbat emas. Dia sekarang didukung oleh energi kabut bunga biru dengan energi yang mendukungnya,
kekuatan tambahan yang diberikan oleh formasi hampir dapat diabaikan. Kekuatan yang menakutkan, itu jauh lebih kuat daripada saya. Otbat emas berhenti bergerak saat berbalik untuk menatap Ning, menimbangnya. Seluruh kapal terdiam, semua pembudidaya berbalik untuk fokus pada pemandangan ini. Jining telah mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan dan memegang 6 pedang. Dia dan Otbat emas saling menatap dari jauh. Otbat emas terus menatap Ning dengan berat, lalu mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Suaranya bergema di seluruh kekosongan di sekitarnya saat ia berkata, "Aku tidak menyangka akan menemukan seseorang yang begitu kuat di sini. Anda harus menjadi orang paling kuat di kapal ini." Itu saudara Dark North, rekan Daois Dark North. Para pembudidaya lainnya sangat senang melihat ini. Mereka tercengang pada tingkat kekuatan yang baru saja dilepaskan Ning, tetapi mereka juga dipenuhi dengan dorongan kuat dan harapan untuk tetap hidup. Tapi itu tidak berguna. Kamu tetap akan mati. Otbat emas mengeluarkan tawa aneh itu. Semua pembudidaya di kapal ini akan mati. Saat tertawa, itu berubah menjadi kabur saat menerkam lurus ke arah Ning. Membunuh. Ning tidak mundur sedikit pun, menyerang lurus ke depan dengan 6 Violet Jewels siap. Ning seperti seberkas cahaya sementara Otbat emas seperti ilusi kabur. Keduanya langsung bertabrakan satu sama lain. Ning memiliki kecepatan dan kekuatan yang mencengangkan, tetapi Otbat emas lebih unggul daripada Ning dalam 2 aspek ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya langsung bentrok puluhan kali. Tidak ada yang berani mendekati mereka berdua. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar saat ekor emas dan cahaya pedang keduanya mengenai dek kapal terbang pada saat yang bersamaan, membuatnya miring dan membaliknya. Semua pembudidaya dan Otbats dikirim terbang keluar dari kapal. Mereka semua buru-buru bergerak untuk menghindari Jining dan Otbat emas, yang sekarang benar-benar mulai bertarung. Wilayah kekacauan Jin dan Daotri Jining sekarang lebih dari 90.000 meter. Dunia pedangnya sangat kuat, dan 6 permata valet di tangannya adalah senjata abadi dengan kekuatan konyol. Ning juga memiliki energi kabut Azure Flower yang memperkuatnya, membuat tubuhnya sebanding dengan Daolord dari langkah pertama, namun... Ledakan. Ning dikirim terhuyung mundur, tapi permainan pedangnya tetap teratur. Dia menatap tajam ke Otbat emas yang jauh. Itu terlalu kuat secara fisik. Ning merasakan keheranan yang tulus di dalam hatinya. Itu jelas memiliki teknik bertarung yang mengerikan, tetapi masih mampu menekanku. Sayap Otbat emas terbentang, tetapi pandangannya beralih ke para pembudidaya lain di kejauhan saat menyaksikan 90 lebih pembudidaya itu bertarung melawan banyak anak-anaknya. Para pembudidaya perlahan-lahan menang karena jumlah Otbat hitam mulai menurun, menyebabkan Otbat emas merasa agak tidak sabar. Huff. Aku akan membiarkanmu tetap hidup sedikit lebih lama. Otbat emas mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat ditembakkan dalam busur soliter, berusaha untuk melewati Ning dan menyerang para pembudidaya lainnya. Apa? Tidak baik. 90 lebih pembudidaya semuanya telah memperhatikan pertempuran antara Otbat emas dan Ning. Mereka semua terkejut melihat Otbat emas menuju ke arah mereka. Mereka semua tahu betapa cepatnya Otbat emas itu. Sebelumnya, Otbat emas begitu sombong dan arogan sehingga berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan ketiga dewa dunia itu menyerangnya. Itu telah berjuang melawan Ning untuk beberapa waktu sebelum mulai menjadi tidak sabar. Ini mengesampingkan harga dirinya, berniat untuk bergerak di sekitar Ning dan membunuh pembudidaya lainnya sebagai gantinya. Jangan berlari. Ning mengeluarkan raungan keras saat Thunderlight Wings tiba-tiba muncul di punggungnya. Sayap Thunderlight sedikit berkibar, menyebabkan kecepatannya meningkat secara dramatis. Berhenti. Kilatan petir emas-emas yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari dahi Ning. Garis petir emas merah ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat daripada Otbat emas itu sendiri. Petir dengan marah menghantam Otbat emas dengan pukulan langsung. Ini adalah salah satu coretan Noves Sense Thunder yang telah dikuasai Ning. Meretih, mendesis. Petir merah emas benar-benar mengelilingi tubuh Otbat emas. Otbat emas begitu kuat sehingga bisa sepenuhnya mengabaikan kerusakan yang disebabkan oleh petir emas merah, tetapi petir memiliki efek pembatasan yang kuat padanya. Itu seperti Dewa Dunia tertinggi melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga lengannya tetap melingkari itu, menyebabkan gerakan Otbat emas terbebani. Ning sangat cepat untuk memulai, kecepatannya sebanding dengan Daolord biasa. Sekarang dia menggunakan Thunderlight Wings-nya, kecepatan keduanya cukup dekat. Mengingat Otbat emas sedang diperlambat oleh Noves Sense Thunder, Ning segera bisa mengejar. Brengsek, Otbat emas sangat marah. Bagus. Bagus, saudara Dark North. Rekan Daois Dark North benar-benar sosok yang mengagumkan. Teriakan kegembiraan terdengar dari jauh, serta beberapa tawa. Saat Ning mengejar Otbat emas,
6 senjata abadi miliknya menyerang seperti 6 Wims berwarna darah saat dia dengan marah menyerang makhluk itu, sekali lagi menghentikannya di jalurnya. Semuanya, bantu aku dengan menyingkirkan Outbats lainnya sesegera mungkin, seru Ning sambil tertawa. Tepat, Outbats ini mudah ditangani. Cepatlah, rekan-rekan Taois. Tidak mudah bagi saudara Dark North untuk menangkis Outbat emas. Para pembudidaya sekarang bisa melihat harapan, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk memusnahkan Outbats yang tersisa. Adapun Ning, dia terus bertarung melawan Outbat emas dalam pertarungan tunggal sambil menggunakan Noves Sense Thunder untuk mengikatnya. Kekuatan petir merah emas itu sepenuhnya diterapkan pada tubuh Outbat emas, menyebabkannya sedikit melambat. Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah takjub melihat betapa tangguh tubuhnya itu. Jika saya menggunakan elementum Water Flame Labu dan melepaskan petir yang dimilikinya, itu pasti akan melepaskan lebih banyak kekuatan daripada yang dimiliki Noves Sense Thunder saya. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Masalahnya adalah itu hanya akan menjadi satu tingkat kekuatan yang lebih kuat. Saya paling banyak berada di atas angin tetapi saya masih akan merasa sulit untuk benar-benar membunuh Outbat emas ini. Elementum Water Flame Labu memiliki 2 jenis petir Dao. Petir Dao mampu menyapu hampir semua orang di bawah tingkat kekuatan Dao Lord. Namun, itu hanya mampu memusnahkan Dewa Dunia kelas Master dalam satu serangan itu paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari Noves Sense Thunder yang Ning telah berusaha keras untuk menciptakannya. Ketika 2 jenis petir Dao atribut air dan atribut api bergabung bersama, mereka akan secara signifikan lebih kuat, kemungkinan besar mampu membunuh Dewa Dunia tertinggi dalam satu pukulan. Mereka mampu melukai Dewa Dunia Transcendent dan memiliki efek restriktif besar pada Dao Lord of the First Step. Sayangnya, Outbat emas terlalu kuat secara fisik, dan cakar, taring, dan ekornya sebanding dengan senjata eternal dalam hal kekuatan. Bahkan kulit dan sayapnya, beberapa bagian tubuhnya yang lebih lemah, sebanding dengan senjata Dao. Akan sangat sulit bagi Ning untuk melukainya dengan pedangnya. Selain itu, elementum Water Flame Labu adalah harta yang penting. Saya menghabiskan 550.000 kubus nektar kekacauan untuk itu. Jika saya menggunakannya, semua orang akan dapat langsung mengenalinya. Elementum Water Flame Labu adalah senjata abadi yang sangat terkenal. Jika mereka mengenalinya begitu para pembudidaya ini mencapai ujung lain dari Laut Kegelapan, kabar bahwa itu milikku akan menyebar dan aku mungkin akan berada dalam banyak masalah. Meskipun mereka saat ini berada di kapal yang sama, harta karun senilai lebih dari 1,5 juta kubus nektar kekacauan memikat bahkan banyak samsara Dao Lord, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pembudidaya tingkat dunia. Alasan mengapa Ning membeli harta ini adalah untuk menggunakannya sebagai kartu truf pembunuh. Dia hanya akan menggunakannya dalam situasi yang mengerikan, ketika nyawanya dipertaruhkan. Tapi tentu saja, dia juga memilikinya karena dia akan membutuhkan 2 jenis petir Dao itu saat berlatih di bagian kedua Noves Sense Thunder. Membunuh, membunuh, membunuh. Ahaha, ini menyenangkan. Membunuh mereka semua. Berkat Ning yang mengikat Outbat emas, para pembudidaya lainnya perlahan mulai menang karena semakin banyak Outbats yang binasa. Rekan Daois Dark North, tahan sebentar lagi. Kami akan siap untuk memperkuat Anda segera. Kami akan segera ke sana. Para pembudidaya mulai mengambil langkah dalam membunuh Outbats. Adapun Outbat emas, itu mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Setelah diikat begitu lama, akhirnya tidak tahan lagi. Ia meraung marah, "Ayo pergi, anak-anak. Ayo pergi, pergi." Ledakan. Outbat emas mengepakkan sayapnya yang besar, menciptakan badai spasial yang menakutkan saat mulai melarikan diri ke kejauhan. 9 Outbat perak dan beberapa Outbat hitam yang masih hidup semuanya buru-buru melarikan diri juga, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ning menatap saat Outbat emas menghilang ke kejauhan. Dia tidak berusaha mengejarnya. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan dikepung dan diserang oleh semua Outbats. Selain itu, Outbats ini lahir dan dibesarkan di sini di Laut Kegelapan. Mereka tahu itu lebih baik daripada pembudidaya manapun. Jika Ning benar-benar mengejar, dia mungkin akan digiring dan terjebak di bagian laut yang berbahaya. Ini sudah berakhir. Ning menghela nafas lega. Mampu memaksa Outbats ini untuk mundur sudah merupakan hasil yang sangat baik. Bagaimanapun, tujuan Ning adalah untuk mencapai Istana Fastiven. Itu bukan untuk membunuh Outbat emas. Di atas kapal terbang, para pembudidaya semuanya telah kembali ke kapal terbang, yang sekali lagi mulai berakselerasi. Brother Dark North, itu semua berkat Anda bahwa kami berhasil. Jika bukan karena Anda, kita mungkin semua akan mati. Haha, aku malu mengatakan ini,
Tapi selama ini aku merasa yakin bahwa aku adalah salah satu kultivator terkuat di kapal ini. Sekarang, tampaknya, saudara Dark North mampu mengalahkanku dalam satu pukulan. Kami benar-benar bertemu dengan Dewa Dunia yang transenden dalam perjalanan ini, kan? Ini benar-benar kesempatan yang langka. Ayo, sesama Taois Dark North. Biarkan saya menawarkan Anda bersulang. Kapal itu dipenuhi dengan suara tawa. Dewa Dunia Transenden, ketika didukung oleh kekuatan formasi mereka, akan sebanding dengan Daolord dari langkah pertama. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka merasa yakin bahwa Ning adalah Dewa Dunia yang transenden. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa energi kabut Azure Flower Ning sendiri sebenarnya jauh lebih kuat daripada formasi mereka, yang telah memberinya bantuan dalam jumlah yang dapat diabaikan. Ning, tentu saja, tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ini adalah rahasianya. Tanpa orang lain membantu, aku mungkin akan mati setelah dikepung oleh Otbat emas dan ribuan Otbat lainnya. Ning juga tertawa sambil mengobrol dan minum dengan para pembudidaya lainnya. Gelombang spasial di dalam laut kegelapan tetap buas seperti biasanya. 98 pembudidaya terus terbang melintasi laut di dalam kapal mereka, mengobrol, minum, dan merayakan kemenangan mereka. Tapi hanya pada saat ini. Huosh! Sebuah lubang besar yang gelap gulita tiba-tiba muncul di dalam gelombang spasial di sekitar mereka. Pembukaan itu berukuran lebih dari 1 juta kilometer, dan sebuah kepala perlahan mulai muncul dari dalamnya. Kepala ini sangat besar, setidaknya berukuran 1 juta kilometer. Kedua matanya seperti dua matahari yang sangat besar, dan menatap tepat ke arah kapal terbang. Apa? Astaga! Apa? Para pembudidaya berpesta di atas kapal terbang semua menatap dengan mata terbelalak ngeri, seperti yang dilakukan Ning. Mereka bisa merasakan jiwa sejati mereka bergetar ketakutan saat rasa bahaya yang luar biasa dan tak terlukiskan menimpa mereka. Ini adalah peringatan yang dikirim oleh Laut Takdir kepada mereka. Suara mendesing. Kepala besar itu membuka mulutnya, menyebabkan koridor ruang waktu yang gelap gulita muncul. Semua pembudidaya langsung ditarik ke dalam menuju mulutnya. Ning adalah kultivator terkuat yang hadir, dan dia mencoba mengaktifkan Thunderlight Wings-nya untuk melarikan diri, tetapi bahkan dia merasa tidak mungkin untuk menghilangkan efek mengisap itu. Seluruh kapal terbang ditelan ke dalam koridor kegelapan ruang waktu yang terletak di dalam mulut makhluk itu, seperti juga 98 pembudidaya. Ruang waktu berada dalam keadaan fluks mutlak dalam koridor gelap ini. Segera, kapal dan semua 98 pembudidaya benar-benar menghilang. Mata kepala Titanic yang menyala dan seukuran matahari menyapu area sekitarnya dengan pandangan sekilas, lalu perlahan-lahan menyusut kembali ke dalam rongga gelap yang sangat besar dari mana asalnya. Lubang gelap yang sangat besar itu kemudian menghilang juga dan laut kegelapan sekali lagi kembali ke penampilan biasa. Namun, 98 pembudidaya dan kapal terbang yang mereka tumpangi telah sepenuhnya menghilang dari laut kegelapan. Sebuah wilayah yang terletak sangat jauh dari laut kegelapan. Sebuah batu permata berbentuk belah ketupat yang sangat besar terletak di atas bintang kekacauan, memancarkan riak kekuatan. Saya harus lebih dekat dengannya. Aku masih bisa bergerak sedikit lebih dekat. Lebih dari 100 pembudidaya tingkat dunia telah berkumpul di sini di atas bintang kekacauan ini. Tatapan mereka berkobar saat mereka menatap permata belah ketupat besar yang telah tertanam kuat di tanah di kejauhan. Riak yang berasal dari permata itu ditransmisikan langsung ke pikiran mereka. Keberuntungan karma telah ditempatkan di hadapanku. Aku harus menangkapnya. Aku bisa terus bergerak lebih dekat. Para pembudidaya tingkat dunia seperti anak-anak yang baru mulai belajar berjalan. Setiap langkah yang mereka ambil sangat sulit, dan semakin dekat mereka bergerak, semakin banyak tekanan tak terlihat yang diterapkan pada jiwa mereka yang sebenarnya. Meskipun demikian, mereka terus berusaha untuk bergerak lebih dekat ke belah ketupat sehingga mereka dapat lebih jelas mendengar suara yang tersembunyi di dalam riak kekuatan itu. Suara itu seperti suara Dao itu sendiri. Suara mendesing. Sebuah lubang hitam pekat yang sangat besar yang berukuran lebih dari 1 juta kilometer tiba-tiba dan diam-diam terbuka di atas bintang kekacauan itu. Sebuah kepala raksasa perlahan muncul dari dalam lubang, dan menatap dengan dua mata seperti matahari yang menyala-nyala ke arah para pembudidaya di bawahnya. Apa yang? Ratusan lebih pembudidaya tingkat dunia terganggu dari lamunan mereka. Mereka telah diliputi kegembiraan saat menghadapi keberuntungan karma yang luar biasa ini, tetapi mereka sekarang semua menatap ke atas dengan kaget pada kepala menakutkan yang baru saja muncul. Jiwa sejati mereka semua gemetar ketakutan. Suara mendesing. Kepala besar itu membuka bibirnya dan menghirup, koridor spasial hitam pekat yang sangat besar muncul di dalam mulutnya.
Ratusan pembudidaya tingkat dunia di atas bintang kekacauan semuanya tertarik ke arahnya, tidak mampu menahan kekuatannya sedikitpun. Mereka semua tersedot ke dalam koridor spasial, dan bahkan permata belah ketupat yang telah ditanam pada bintang juga ditarik masuk. Meneguk. Kepala besar itu menutup mulutnya, lalu mundur kembali ke dalam lubang hitam pekat yang menutup di belakangnya. Keheningan total tertinggal di belakangnya. Wilayah Gelian. Ini adalah salah satu wilayah yang terletak di luar kendali aliansi Dao. Orang-orang Ion menguasai wilayah ini. Dua kekuatan besar berpakaian indah sedang berjalan melalui kekacauan ruang. Ruang waktu berputar dan terdistorsi di sekitar mereka. Mereka tampaknya bergerak perlahan, tetapi setiap langkah yang mereka ambil memungkinkan mereka untuk menempuh jarak yang jauh lebih jauh daripada yang dilakukan oleh para pembudidaya tingkat dunia melalui teleportasi. Gors, kamu benar-benar rela membiarkan Gorho kecil menjadi muridku. Itu berarti jika dia menjadi bangkit di masa depan, dia akan dianggap setidaknya sebagian sebagai bawahanku. Seorang wanita cantik mempesona mengenakan jubah hijau panjang tertawa riang saat dia berbicara. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat keturunan saya yang memiliki potensi lebih dari Gorho kecil. Meskipun dia saat ini hanya seorang kultivator tingkat dunia, saya telah membesarkannya dan mengajarinya sehingga dia mampu bertarung melawan Daolord dari langkah pertama. Dan itu bahkan bukan batasnya. Keahlian terbesarnya terletak pada Dao of Spacetime dan Anda adalah salah satu dari dua master ruang waktu teratas di seluruh ras Ionian kita. Hanya dengan melatih dirinya kepada Anda, dia dapat benar-benar mencapai ketinggian setinggi mungkin di Dao of Spacetime. Pria parubaya berambut perak itu memiliki ekspresi keinginan di matanya. Pria berambut perak melanjutkan, semakin kuat sebelum kebangkitan, semakin banyak mereka akan mendapat manfaat setelah kebangkitan mereka, dan semakin banyak potensi yang akan mereka miliki. Saya telah menyaksikan Gorho kecil tumbuh dan mengajarinya langkah demi langkah. Memang benar bahwa sebagai muridmu, dia akan dianggap sebagai setengah bawahanmu tapi demi pertumbuhannya di masa depan, aku memutuskan untuk membiarkanmu memanfaatkanku. Kamu membuatnya terdengar seolah-olah aku mengambil keuntungan besar darimu. Wanita berjubah hijau itu tertawa. Aku harus menghabiskan banyak usaha untuk mengajarinya, kau tahu. Tidak banyak dari kita orang Ion, dan bahkan ada lebih sedikit keturunan dengan potensi sebanyak anak ini. Gorho kecil dapat membangunkan dirinya sendiri kapanpun dia mau, tetapi dengan sengaja menekan dirinya sendiri. Jangan berpura-pura belum memenangkan lotre dengan mendapatkan murid dengan potensi seperti itu, kata pria berambut perak itu. Mari kita perjelas dari awal. Karena dia akan menjadi muridku, aku akan membuatnya tetap di sisiku untuk siklus kekacauan penuh, kata wanita berjubah hijau itu. Kamu tidak diizinkan ikut campur. Baik, pria berambut perak itu setuju. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan melalui kekosongan ruang, dengan cepat mencapai dunia kekacauan yang berbeda. Wajah wanita berambut hijau itu menegang. Setitik cahaya keemasan muncul di setiap matanya yang menyinari wilayah ruang waktu di sekitarnya. Ekspresi serius di wajahnya, dia segera berkata, ruang waktu di daerah sekitarnya telah terdistorsi secara paksa. Terdistorsi secara paksa. Wajah pria berambut perak itu menegang juga. Dia segera mengirimkan indranya untuk memindai seluruh Chaosword. Di mana Gorho kecil? Kenapa dia menghilang? Pria berambut perak itu tercengang. Kenapa bahkan para pelayannya tunggu, bahkan pelindung dunia kekacauan ini hilang? Menurut aturan yang telah dia tetapkan, para pelindung benar-benar dilarang pergi tanpa izinnya karena ini adalah bagian yang sangat penting dari wilayah Raja Gors. Tapi sekarang, semua pembudidaya tingkat dunia telah hilang dari dunia kekacauan ini, termasuk keturunan Gorho yang paling disayanginya. Bawahan saya tidak akan pernah pergi tanpa izin saya. Seseorang pasti telah membantai mereka atau menangkap mereka. Api mulai berkelap-kelip di sekitar tubuh pria berambut perak itu, dan matanya menjadi penuh dengan tatapan membunuh. Jika ruang waktu telah terdistorsi di sini, kita seharusnya dapat melacak riak ruang waktu untuk menemukan orang yang melakukan ini. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh dia. Kamu tidak bisa membunuhnya, wanita berambut hijau itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pria berambut perak itu menoleh ke arahnya. Saya tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Orang yang memutar ruang waktu di sini bahkan lebih kuat dari saya di Dao of Spacetime, wanita berambut hijau itu menjelaskan. Tidak ada cara sama sekali bagimu untuk menghentikannya jika dia memilih untuk tidak melawanmu. Bahkan lebih kuat darimu di Dao of Spacetime. Pria berambut perak itu hampir tidak bisa mempercayainya. Siapa yang melakukan ini? Wanita berjubah hijau itu mengerutkan kening. Mungkinkah itu aliansi Dao? Hanya ada beberapa anggota aliansi Dao yang mampu melakukan hal seperti itu,
Tapi apakah mereka benar-benar akan merendahkan diri untuk melawan Gorho kecil? Mereka tidak mau, kan? Bintang kekacauan yang sangat panas. Sebuah lubang hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul di atasnya, diikuti oleh kepala raksasa yang perlahan muncul dari dalamnya. Itu membuka mulutnya dan mulai menyedot seluruh bintang kekacauan. Bintang kekacauan itu berubah menjadi binatang api yang menyala-nyala dengan aura kekuatan yang luar biasa. Berjuang untuk membebaskan diri, itu mengeluarkan raungan marah siapa kamu. Waktunya pulang, nak. Kepala binatang raksasa itu memberikan jawaban sederhana, lalu menyedot makhluk yang menyala-nyala itu menuju koridor spasial gelap gulita yang muncul di mulutnya. Suara mendesing. Makhluk yang menyala-nyala itu tidak mampu melawan sama sekali. Itu terbang semakin dekat menuju koridor spasial, menyusut dalam ukuran seperti sebelum akhirnya benar-benar tersedot. Kepala raksasa itu mundur dari lubang hitam, yang dengan cepat menutup di belakangnya. Betapa mengalihkan. Sosok berbentuk manusia yang sepenuhnya terbentuk dari air duduk di ruang hampa, menatap dengan rasa ingin tahu ke dunia di sekitarnya. Suara mendesing. Sebuah lubang hitam pekat muncul di sebelahnya, diikuti dengan munculnya kepala raksasa itu. Anak kecil yang baru lahir. Kepala Titanic membuka mulutnya dan mulai menggambar sosok berair. Sosok humanoid berair menemukan dirinya ditarik ke arah koridor spasial itu. Itu menyaksikan dengan rasa ingin tahu, tidak berusaha melawan sama sekali. Ini karena ia tidak merasakan sedikit pun permusuhan atau permusuhan dari makhluk yang tampaknya menakutkan sebelumnya. Selama periode waktu ini, banyak makhluk kuat menghilang secara misterius dari seluruh wilayah tak berujung. Ketika Jining dan pembudidaya lainnya di atas kapal terbang ditarik ke koridor ruang waktu, mereka bisa merasakan ruang dan waktu berputar di sekitar mereka. Itu sangat mirip dengan perasaan diangkut melalui arai transfer ruang waktu. Ini adalah transfer ruang waktu. Kemana kita akan dipindahkan? Ning dan pembudidaya lainnya semua dipenuhi dengan kegelisahan. Raksasa yang telah menyedot mereka terlalu kuat. Suara mendesing. Ruang waktu tiba-tiba menjadi stabil sekali lagi. Di mana kita? Ning sekarang bisa melihat bahwa ada di puncak gunung yang menjulang tinggi. Mereka telah diteleportasi ke gunung yang sangat besar ini, dan sudah ada banyak makhluk hidup lain di sini. Lebih dari setengahnya adalah pembudidaya, dan harus ada lebih dari 1000 pembudidaya berkumpul di sini. Ning dan 97 pembudidaya lainnya pertama-tama menyingkirkan kapal terbang, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati. Tempat apa ini? Rekan-rekan Taois, di mana kita? Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Dewa Dunia Xianglu segera bertanya kepada para pembudidaya yang telah tiba di sini sebelum mereka. Seorang pembudidaya berjubah hitam melirik Dewa Dunia Xianglu, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk pergi. Puncak gunung ini dikelilingi oleh mantra pembatasan. Anda tidak akan dapat mengambil satu langkah pun dari gunung. Adapun gunung itu sendiri, kami tidak dapat merusaknya sedikit pun. Sejujurnya, kami baru saja tiba di sini beberapa jam sebelum Anda melakukannya. Ketika Ning dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit menegang saat tatapan termenung muncul di mata mereka. Tepat pada saat ini, ratusan pembudidaya lagi tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua pembudidaya tampak sangat tersesat dan gelisah. Jining menatap sekelilingnya. Banyak pembudidaya yang tiba di sampingnya menguji batas puncak gunung, hanya untuk menemukan bahwa itu memang dikelilingi oleh mantra pembatas yang tak terlihat. Adapun terbang ke atas, mereka hanya bisa terbang sekitar 300 meter ke udara sebelum tidak dapat bergerak 1 inci pun. Mantra restriktif macam apa ini? Ning memberi penghalang tak terlihat di depannya dorongan. Bahkan ketika Ning menerapkan energi kabut Azure Flower-nya, dia sama sekali tidak mampu mengalah penghalang sedikit pun. Raksasa misterius itu terasa sangat menakutkan. Bahkan kakak laki-laki Soleski atau Daolord Badlands tidak memberi saya sensasi teror mutlak seperti itu. Ning masih kagum dengan ini. Baik Daolord Soleski dan Daolord Badlands adalah Daolord of the Endless Territories yang sangat kuat. Mungkin karena mereka berdua sangat baik padaku, itulah sebabnya aku tidak merasakan banyak bahaya dari mereka. Menguasai. Su Yuji muncul di sisi Ning. Ning menatapnya. Su Yuji berkata dengan mendesak, Tuan, saya mendengar beberapa pembudidaya mengatakan bahwa mereka berasal dari wilayah Springman dan muncul di sini setelah ditelan oleh raksasa itu. Kultivator lain mengatakan bahwa mereka berasal dari wilayah Fastiven sebelum ditelan. Ning terkejut. Wilayah Springman. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Wilayah Fastiven. Kesanalah dia menuju. Mereka semua telah ditelan oleh raksasa itu. Untuk satu raksasa kekuatan mengerikan seperti itu ada di wilayah tak berujung sudah cukup mengesankan.
Ning menolak untuk percaya bahwa beberapa binatang seperti itu ada. Setelah raksasa itu menelan kita, ia membentuk koridor spasial di dalam mulutnya. Ning tercermin ini. Tampaknya raksasa misterius ini sangat ahli dalam Dao of Spacetime. Ini mungkin alasan mengapa itu bisa muncul di begitu banyak tempat di wilayah tak berujung dalam waktu yang begitu singkat. Mungkin sebenarnya itu tidak jauh lebih kuat daripada kakakku Soleski. Itu mungkin sangat berbakat dalam ruang waktu. Inilah yang Ning katakan pada dirinya sendiri untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi dia juga mengerti betapa menakutkannya makhluk ini agar bisa muncul di banyak tempat sekaligus. Harus dipahami bahwa Daolord Soleski harus secara fisik, susah payah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Fastiven ke wilayah Badlands, memanfaatkan banyak susunan transfer ruang waktu di jalan. Kemampuan untuk muncul dengan mudah di seluruh wilayah tak berujung adalah kemampuan yang benar-benar tak terbayangkan. Ning menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin saja raksasa misterius itu tidak terlalu kuat. Jika ini masalahnya, peluangnya untuk melarikan diri akan sedikit lebih baik. Namun, jauh di lubuk hatinya dia tahu yang sebenarnya. Kemungkinan yang lebih mungkin adalah bahwa raksasa misterius ini sangat kuat. Jauh lebih kuat dari Daolord Soleski. Harus dipahami bahwa Daolord Algot adalah contoh seseorang yang jauh melampaui Daolord Soleski. Faktanya, dia bahkan mampu mengejar dan menyerang Kaisar Abadi. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus meninggalkan tempat ini? Ning mulai gelisah dan gugup. Apakah dia seharusnya menyerah pada tubuh aslinya? Haruskah dia membiarkan tiruannya di Badlands Territory sekali lagi bekerja untuk membangun kembali tubuh utamanya yang sebenarnya? Akan mudah baginya untuk membangun kembali tubuh aslinya, tetapi semua harta yang dibawanya 6 pedang abadi, 3 lukisan Mirror Snow, Elementum Water Flame Labu tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ning memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Karena raksasa itu bersusah payah menarik kita ke tempat ini, itu tidak akan membunuh kita begitu saja tanpa alasan. Waktu terus mengalir, hari demi hari. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, semakin banyak pembudidaya muncul di puncak gunung, seperti halnya banyak jenis makhluk hidup lainnya. 12 hari berlalu dalam sekejap mata. Lebih dari 30.000 pembudidaya sekarang hadir di puncak gunung, serta banyak makhluk hidup lainnya yang biasanya cukup langka. Ada bentuk kehidupan berbasis tumbuhan, bentuk kehidupan berbasis api, bentuk kehidupan berbasis batu, dan banyak lagi. Semuanya sangat kuat, dan ada ribuan dari mereka berkumpul di sini. Ini adalah beberapa jenis makhluk hidup paling langka di wilayah tak berujung. Tuan, sepertinya tidak ada orang lain yang datang. Su Yuji berbisik pelan kepada Ning dari posisinya di sisinya. Ya, setengah hari telah berlalu tanpa ada pendatang baru tambahan. Saya membayangkan kita akan segera mengetahui mengapa kita dibawa ke tempat ini. Ning terus menunggu dan menonton dengan sabar. Lebih banyak waktu berlalu, cukup untuk menyeduh tekoteh. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 garis cahaya tiba-tiba muncul di langit, bergerak menuju puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatan yang mengerikan. Banyak pembudidaya dan makhluk lain di puncak gunung semuanya tercengang. Kedua garis cahaya itu terlalu cepat. Ning sebelumnya telah menyaksikan makhluk cepat lainnya seperti Odbat Emas, tetapi tidak ada perbandingan. Ledakan. Ledakan. 2 garis cahaya mendarat di puncak gunung, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Baru sekarang semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah sepasang ahli kuat yang mengenakan baju besi perak, 1 pria dan 1 wanita. Armor pria lapis baja perak ditutupi dengan jejak petir, sedangkan armor wanita lapis baja perak ditutupi dengan jejak pedang. Keduanya memancarkan aura kekuatan dan keagungan yang luar biasa, menyebabkan 30.000 pembudidaya dan makhluk hidup lainnya merasa seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan seperti itu, Ning bisa merasakan bahaya yang luar biasa memancar dari keduanya. Meskipun keduanya tidak memancarkan bahaya sebanyak raksasa misterius itu, dia masih yakin bahwa mereka dapat dengan mudah melenyapkan semua orang yang hadir. Di belakang masing-masing dari duo lapis baja perak adalah sepasang pengikut lapis baja hitam. 4 pengikut lapis baja hitam juga memiliki aura kekuatan yang luar biasa, dan aura mereka adalah aura Samsara Daolord. Tetap saja, auranya tidak sekuat itu. Ning merasa seolah-olah mereka tidak tampak jauh lebih kuat daripada aura yang dimiliki Odbat Emas. Kamu telah dipilih oleh hegemon yang maha kuasa dari seluruh wilayah tak berujung dan dikirim ke tempat ini. Beberapa dari Anda memiliki potensi luar biasa. Suara pria lapis baja perak itu dalam, dan itu mengguncang seluruh gunung ketika dia berbicara. Jangan panik. Bagi Anda untuk dibawa ke sini,
ke kerajaan paling kuat dari seluruh wilayah tak berujung, adalah suatu kesengsaraan, tetapi itu adalah berkat yang bahkan lebih besar. Ketika Ning dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua merasa tercengang. Dipilih oleh hegemon yang maha kuasa. Apakah raksasa misterius itu yang disebut hegemon yang maha kuasa? Ning curiga bahwa pria lapis baja perak ini adalah Daolord yang sangat kuat. Baginya untuk menyebut orang lain sebagai hegemon yang maha kuasa, agak luar biasa. Namun, ketika Ning berpikir tentang bagaimana raksasa misterius itu mampu membawa begitu banyak makhluk hidup dari seluruh wilayah tak berujung ke tempat ini, Ning merasa itu masuk akal. Kerajaan paling kuat dari wilayah tak berujung. Ning bergumam pelan, bisakah itu lebih kuat dari kerajaan Ionian dari Ionian? Potensi yang luar biasa. Apakah kapal terbang kita ditangkap karena aku? Ning merenung pada dirinya sendiri. Dia tidak sedang narsis, dia memang sosok yang sangat berbakat di antara rekan-rekannya di tingkat dunia. Bahkan jumlah kekuatan yang dia ungkapkan sejauh ini sudah cukup mengejutkan. Meskipun kamu telah dibawa ke tempat ini, kamu belum menjadi warga kerajaan Bright Sore, kerajaan paling kuat yang ada. Pria lapis baja perak itu berkata, jika kamu tidak bisa menjadi salah satu warga negara kami, kamu akan binasa. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menjadi salah satu warga negara kami. Saya bersedia, seorang kultivator segera berteriak. Saya bersedia menjadi warga kerajaan Bright Sore. Beberapa pembudidaya yang telah diculik ke tempat ini adalah monster yang sangat berbakat seperti Jining dan Gorho, tetapi lebih banyak lagi adalah pembudidaya biasa. Misalnya, sebagian besar pembudidaya yang berada di kapal Ning ingin mengambil Daolord Nihilate sebagai master. Mereka dapat mengatakan bahwa kerajaan Bright Sore yang misterius ini sangat kuat. Kemungkinan besar, bergabung dengannya akan sama bermanfaatnya dengan magang di Daolord Nihilate. Tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk menjadi warga kerajaan Bright Sore. Pria lapis baja perak itu melirik ke arah para pembudidaya saat dia berbicara dengan suara tenang. Ada 5 cara di mana Anda bisa menjadi warga kerajaan Bright Sore. Metode pertama dan metode terbaik adalah menerobos untuk menjadi Samsara Daolord. Jika Anda melakukannya, Anda bisa menjadi salah satu warga negara kami. Ning dan yang lainnya terdiam setelah mendengar ini. Menjadi Samsara Daolord. Dari 30.000 lebih pembudidaya yang telah diculik ke tempat ini, tidak satu pun adalah Samsara Daolord. Menerobos ke level ini akan sangat sulit. Metode kedua adalah dilindungi oleh salah satu Samsara Daolord kita. Setiap Samsara Daolord diizinkan untuk melindungi 3 temannya, serta mengambil maksimal 10 budak, kata pria lapis baja perak itu. Jika kamu adalah teman atau anggota keluarga dari Samsara Daolord, kamu secara alami dapat menjadi warga kerajaan Bright Sore juga. Tetapi tentu saja, jika Anda bersedia menjadi budak, Anda juga diizinkan untuk terus hidup. Budak adalah anggota tingkat terendah dari kerajaan Bright Sore dan akan diberikan banyak pekerjaan, tapi setidaknya mereka akan diizinkan untuk tetap hidup. Ning dan yang lainnya mengerutkan kening. Menjadi budak, anggota kerajaan tingkat terendah. Tidak ada yang menginginkan hal seperti itu. Adapun Samsara Daolord yang mampu melindungi 3 teman, aturan ini kemungkinan besar diberlakukan karena kerajaan Bright Sore mengerti bahwa Samsara Daolord memiliki orang-orang yang mereka sayangi. Namun, Ning dan yang lainnya baru saja tiba bagaimana mereka bisa mengenal Samsara Daolord. Metode ketiga adalah metode yang paling aman. Pergi ke Gunung Hydreigon di Endless Territories dan bekerja di sana sebagai penambang. Jika Anda dapat menambang biji yang cukup, Anda akan diberi kebebasan dan menjadi salah satu warga negara kami. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa secara umum, pembudidaya tingkat dunia perlu menghabiskan 1000 siklus kekacauan menambang biji sebelum mereka memiliki cukup. Gunung Naga, Gorho, tanpa disadari oleh para pembudidaya lainnya, sedikit mengernyit. Aku mendengar ayah membicarakannya sebelumnya. Gunung Hydreigon adalah tempat legendaris yang merupakan tempat kelahiran permata naga yang sangat berharga. Seharusnya, itu telah diduduki dan dimonopoli oleh Anisasi Misterius. Jadi Anisasi Misterius itu sebenarnya adalah kerajaan Bright Sore ini. Pria lapis baja perak menyapu para pembudidaya dengan tatapannya, senyum di bibirnya. Milikku untuk 1000 siklus kekacauan. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang mau dengan susah payah menambang biji selama 1000 siklus kekacauan. Namun di masa depan, banyak dari Anda akan menangis dan memohon kesempatan untuk pergi ke sana. Pria lapis baja perak itu berkata dengan tenang, opsi keempat sederhana. Bertahan selama 1000 tahun di Buknes ketiga. Jika Anda masih hidup setelah 1000 tahun, Anda juga bisa menjadi salah satu warga negara kami. Bertahan selama 1000 tahun. Semua pembudidaya dan makhluk hidup khusus di puncak gunung tertarik.
Semuanya berada di tingkat dunia dan telah diculik ke tempat ini. Bagi orang-orang seperti mereka, 1000 tahun bukanlah apa-apa. Jining, misalnya, akan menghabiskan lebih dari 600 tahun hanya melintasi laut kegelapan. Jika mereka hanya harus menghabiskan 1000 tahun untuk menjadi warga kerajaan Bright Sore dan diizinkan untuk hidup dalam damai, semua orang akan bersedia melakukan ini. Namun, itu dengan asumsi mereka mampu bertahan selama 1000 tahun. Dari suara hal-hal, Buknes ketiga bukanlah tempat yang sangat bagus. Pria lapis baja perak itu memiliki sedikit senyum dingin di wajahnya. Kedengarannya mudah, tapi aku harus memperingatkanmu bahwa sarang serangga ketiga adalah tempat yang digunakan kerajaan Bright Sore kita untuk memelihara serangga. Faktanya, ini adalah sarang terpenting ketiga kami. Ini memiliki banyak binatang buas yang kuat di dalamnya, beberapa di antaranya sebanding dengan Samsara Daolord. Pria lapis baja perak itu melanjutkan, beberapa serangga di sana lemah, yang lain kuat. Bahkan ada bukbis yang memiliki kekuatan yang setara denganku, dan semuanya hidup di dalam Buknes ketiga. Pria lapis baja perak itu tertawa. Jika Anda memilih opsi ini, opsi keempat, Anda harus menghabiskan 1000 tahun hidup di sarang serangga ketiga. Jika Anda cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan binatang buas yang kuat, Anda mungkin bisa bertahan selama 1000 tahun dengan mudah. Tetapi jika Anda kurang beruntung dan akhirnya bertemu dengan beberapa bukbis yang lebih kuat, Anda mungkin akan mati hampir seketika. Berdasarkan apa yang telah kita lihat di masa lalu, kira-kira 1 dari 10 pembudidaya akan dapat bertahan dari opsi 4. Hanya 1 dari 10. Para pembudidaya dan makhluk hidup khusus di puncak gunung semuanya merasakan tekanan. Bahkan para ahli yang sangat kuat seperti Jining dan Gorho, serta beberapa makhluk misterius yang memiliki kekuatan luar biasa, segera meninggalkan gagasan untuk memilih opsi ini. Opsi ini membutuhkan keberuntungan. Mereka adalah pembudidaya tingkat dunia, dan bahkan yang paling berbakat dari mereka hanya mampu melawan Daolord dari langkah pertama. Buknes 3 memiliki banyak serangga yang menakutkan, dan menurut pria lapis baja perak, beberapa serangga sama kuatnya dengan dia. Jika mereka bertemu dengan serangga-serangga itu, mereka pasti akan hancur. Pakar yang benar-benar kuat tidak akan mau menerima hasil berbasis keberuntungan seperti itu. Opsi kelima, senyum aneh bermain di sekitar bibir pria lapis baja perak itu. Biarkan saya menjelaskan opsi kelima. Wanita lapis baja perak itu berbicara dengan dingin, suaranya cukup tajam sehingga seolah menusuk jiwa sejati setiap pembudidaya dan makhluk hidup khusus yang hadir. Opsi kelima adalah untuk ditayangkan di Kepulauan Astral. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap hidup. Lawan yang Anda temui di Kepulauan Astral semuanya akan menjadi pembudidaya tingkat dunia. Anda perlu bertarung melawan mereka, dan pada akhirnya individu yang paling berbakat akan diizinkan untuk bertahan hidup dan pergi. Berani aku bertanya apa yang perlu kita lakukan di Kepulauan Astral? Seorang pria berjubah putih, sangat tampan yang memegang tongkat kayu di tangannya berbicara. Wanita lapis baja perak itu melirik ke samping padanya lalu berkata dengan tenang, begitu kamu pergi ke Kepulauan Astral, kamu akan diberitahu. Sederhananya, lawan Anda adalah pembudidaya tingkat dunia lainnya yang juga diculik dari seluruh wilayah tak berujung. Hanya pembudidaya paling berbakat yang akan bertahan di pulau itu dan diizinkan meninggalkannya. Kira-kira 1 dari 100 akan bertahan. Apa? Hanya 1 dari 100. Tapi, ini gila. Semua orang ada di tingkat dunia. Semua pembudidaya dan makhluk hidup khusus, serta keturunan rahasia Aeonian, terkejut setelah mendengar ini. Sebenarnya, Ning dan tokoh-tokoh yang sangat kuat lainnya semua condong ke arah pilihan kelima, karena pada pilihan kelima kompetisi mereka hanya terdiri dari pembudidaya tingkat dunia lainnya. Mereka merasa yakin bahwa mereka jauh lebih kuat daripada sebagian besar rekan-rekan mereka. Mereka tidak mau mempertaruhkan keberuntungan mereka di Buknes ketiga, tetapi di sisi lain, memang benar bahwa tingkat korban untuk opsi kelima agak terlalu tinggi. Hanya 1 dari 100 yang akan bertahan. Bahkan Ning terdiam. Bahkan aliansi Dao tidak akan berani melakukan kompetisi seperti itu. Setiap kultivator tingkat dunia umumnya memiliki master atau sekolah yang mendukung mereka. Satu-satunya alasan kerajaan Bright Sore bertindak seperti ini adalah karena mereka hanya menculik orang luar dari seluruh wilayah tak berujung tanpa peduli apakah mereka mati atau tidak. Hanya mereka yang akan menggunakan metode brutal seperti itu untuk menyingkirkan para pecundang. Meskipun saya kuat, itu hanya di antara sesama pembudidaya saya. Ada beberapa bentuk kehidupan khusus yang diculik ke tempat ini juga. Kekhawatiran terbesar Ning adalah harus berurusan dengan makhluk hidup khusus. Beberapa lemah, jauh lebih lemah dari pembudidaya meskipun mereka memiliki beberapa teknik khusus. Sayangnya, beberapa di antaranya sangat kuat.
Bentuk kehidupan khusus yang kuat biasanya diberkati dengan kemampuan bawaan tertentu yang memungkinkan mereka menjadi sangat terampil di bidang tertentu. Misalnya, ada makhluk hidup khusus tertentu yang ahli dalam ilusi yang mungkin bisa mengalahkan bahkan penggarap kekuatan jantung tingkat dunia. Harus dipahami bahwa Ning belum pernah bertemu dengan satu pun penggarap Herforce tingkat dunia sampai saat ini. Hanya 1 dari 100 yang akan bertahan. Lawan saya akan terdiri dari para pembudidaya dan bentuk kehidupan khusus. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pilih? Ning mulai merenungkan pertanyaan ini. 5 pilihan. 3 opsi pertama sangat aman. Pria lapis baja perak dan wanita lapis baja perak bertukar pandang. Pria lapis baja perak itu berkata dengan santai, jadilah Samsara Daolord, terima perlindungan dari Samsara Daolord, atau jadilah budak abadi dari Samsara Daolord. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menambang. Ini semua adalah pilihan tanpa risiko bagi mereka. Sangat sedikit yang akan memilih 3 opsi pertama. Menjadi seorang Samsara Daolord bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan hanya karena kamu menginginkannya. Tidak mungkin menerima perlindungan dari Samsara Daolord. Menjadi budak, tidak ada yang mau melakukan hal seperti itu. Sedikit atau tidak ada pembudidaya tingkat dunia yang secara sukarela menjadi budak orang lain. Mereka semua tahu bahwa menjadi warga kerajaan Bright Sore akan mewakili berkah yang luar biasa, tetapi menjadi budak dari kasta terendah berarti mereka mungkin tidak akan memiliki prospek masa depan. Milikku untuk 1000 siklus kekacauan. Itu terlalu lama. Opsi keempat adalah bertahan di Buknes ketiga selama 1000 tahun. Kira-kira 1 dari 10 akan bertahan. Pria lapis baja perak melanjutkan, opsi kelima adalah pergi ke Kepulauan Astral dan bersaing dengan rekan-rekanmu. 1 dari 100 akan bertahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria lapis baja perak itu melambaikan tangannya, menyebabkan 4 aliran cahaya langsung muncul dan memisahkan puncak gunung. Mereka yang memilih opsi kedua, masuk ke wilayah pertama. Mereka yang memilih opsi ketiga, masuk ke wilayah kedua. Wilayah ini untuk opsi keempat. Wilayah ini untuk opsi kelima. Pria lapis baja perak dengan santai menunjuk ke masing-masing partisi secara bergantian, lalu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir di puncak gunung. Pilih jalanmu. Semua orang di puncak gunung mulai bergerak. Banyak yang ragu-ragu, tetapi duo lapis baja perak itu tidak membuat siapapun terburu-buru. Mereka hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Perlahan-lahan, orang-orang mulai membuat pilihan mereka. Seorang kultivator melangkah ke wilayah kedua. Ini mewakili keputusan untuk menghabiskan sekitar 1000 siklus kekacauan di tambang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki cukup biji untuk menjadi warga kerajaan Bright Sore. Aku terlalu lemah. Peluang saya untuk selamat dari Buknes ketiga atau Kepulauan Astral keduanya terlalu rendah. Kultivator menggelengkan kepalanya saat dia berdiri di sana. Setelah dia membuat pilihannya, beberapa pembudidaya lain mulai membuat pilihan mereka juga. Kebanyakan pembudidaya memilih opsi ketiga, keempat, atau kelima. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pilihan apa yang harus kita buat? Su Yuji dikirim secara mental. Saya memilih opsi kelima, jawab Ning mental. Anda. Ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dibuat Ning. Tidak mungkin dia memilih 3 opsi pertama, karena dia harus sampai ke Istana Fastiven dalam 1 siklus kekacauan. Dia hanya diizinkan pergi setelah menjadi warga kerajaan Bright Sore. Tidak mungkin Ning bisa membuang waktu menambang, dan jelas tidak mungkin dia mau menjadi budak orang lain. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menjadi Samsara Daolord segera. Adapun Buknes, itu murni masalah keberuntungan. Ning benar-benar tidak akan meninggalkan takdirnya sendiri untuk keberuntungan. Pada akhirnya, dia lebih percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Opsi kelima, Su Yuji ragu sejenak. Kalau begitu aku akan memilih opsi kelima juga. Tidak perlu memaksakan diri sekeras itu. Ini adalah keputusan yang mengubah hidup. Pilih opsi mana yang paling cocok untuk Anda, kata Ning. Saya memilih opsi kelima. Su Yuji menggertakkan giginya. Aku tahu bahwa aku cukup lemah, tetapi dengan serangga-serangga yang kamu pinjamkan itu, aku seharusnya bisa menahan diri. Saya tidak mau memilih salah satu opsi lain. Ning mengangguk. Saat dia melihatnya, kemungkinan besar banyak pembudidaya akan memilih untuk memilih opsi kelima. Sebagian besar dari mereka lebih suka berperang melawan pembudidaya lain dengan tingkat yang sama daripada menyia-nyiakan tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, menjadi budak abadi, atau mempertaruhkan segalanya untuk keberuntungan. Ning tiba-tiba mengeluarkan gelang lalu menyerahkannya kepada Su Yuji. Yuji, ini menampung 18 Hellwind Golem itu. Mereka tidak akan banyak berguna bagi saya,
Tetapi jika Anda menggunakannya dan 51 book bis Anda harus memiliki setidaknya beberapa kesempatan untuk selamat dari kepulauan astral ini. Aku sudah memerintahkan Hellwind Golem untuk mematuhimu dalam segala hal. Anda akan dengan mudah dapat mengikat mereka. Tuan, mereka akan membantu Anda. Su Yuji mulai gugup. Dia tahu persis betapa berbahayanya opsi kelima, mengingat hanya 1 dari 100 yang akan bertahan. Bahkan makhluk hidup khusus akan ambil bagian. Ambil saja, ulang Ning. Su Yuji menatap pemuda berjubah putih itu. Pada awalnya, dia hanya memilih untuk menjadi punggawa Jining karena dia sangat berbakat. Namun, setelah keduanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dia perlahan mulai memahami tipe orang seperti apa Jining sebenarnya. Jining tampak damai dan santai, tapi dia tidak mau mengakui orang lain. Namun, begitu dia melakukannya, dia benar-benar akan memperlakukan orang itu sebagai teman seumur hidup. Su Yuji selalu merasakan ada sesuatu yang terus membebani pikiran Jining. Dia telah mencoba untuk mengeksplorasi topik ini tetapi tidak pernah dapat membuat kemajuan apapun. Ayo pergi. Ning meletakkan gelang itu di tangan Su Yuji, lalu melangkah menuju wilayah opsi kelima. Su Yuji mengangguk, mengikuti di sisinya. Lebih dari 30.000 pembudidaya dan ribuan bentuk kehidupan khusus. Masing-masing membuat pilihannya sendiri. Apa yang benar-benar mengejutkan Ning adalah bahwa 23 pembudidaya dan 2 bentuk kehidupan khusus benar-benar memilih opsi kedua. Harus dipahami bahwa ini adalah kunjungan pertama semua orang ke tempat ini. Tidak ada yang tahu siapapun dari Samsara Daolord lokal, yang berarti memilih opsi kedua mewakili memilih untuk menjadi budak. Apapun benar-benar bisa terjadi, saya kira, Ning merenung. Ada manfaat untuk menjadi budak juga. Anda akan menjadi warga kerajaan Bright Sore, meskipun salah satu anggota tingkat terendah, dan akan mendapatkan setidaknya sedikit akses ke rahasia kerajaan Bright Sore. Opsi ketiga, penambangan. Lebih dari 1000 pembudidaya dan 100 bentuk kehidupan khusus memilih opsi ini. Opsi keempat, selamat dari Bookness. Lebih dari 5.000 pembudidaya dan 200 bentuk kehidupan khusus memilih opsi ini. Opsi kelima, selamat dari Kepulauan Astral. Semua individu yang tersisa memilih opsi ini. Mereka yang memilih opsi lain semuanya dikawal oleh 4 pengikut lapis baja hitam. Adapun mereka yang memilih untuk mencoba Kepulauan Astral, mereka dikawal oleh duo lapis baja perak. Sebenarnya, itu tidak benar-benar mengawal. Mereka hanya diseret langsung ke harta warisan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria dan wanita lapis baja perak terbang dari puncak gunung dan menuju bagian lain dari kerajaan Bright Sore. Mereka secara fisik terbang karena tidak mungkin untuk berteleportasi di dalam kerajaan Bright Sore. Terbang adalah satu-satunya pilihan. Penerbangan akan memakan waktu beberapa hari. Hari ke-11 perjalanan mereka. Saya merasakan ada gangguan. Jining dan 30.000 lebih pembudidaya dan makhluk hidup khusus masih berada di dunia perkebunan. Ning tiba-tiba bisa merasakan bahwa ketiga lukisan Mirror Snow miliknya beresonansi dengan sesuatu yang jauh di kejauhan. Apakah ada lukisan Mirror Snow lain di kerajaan Bright Sore? Saya ingin tahu apakah ini yang saya butuhkan. Setelah duo lapis baja perak terbang melewati wilayah ini, makhluk asing aneh dengan kulit reptil hijau tiba-tiba muncul dari perairan danau di bawah. Makhluk itu mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit, menemukan duo lapis baja perak yang sekarang berada miliaran kilometer jauhnya. Ketika makhluk itu melihat baju besi perak, wajahnya berubah. Apakah itu lukisan Mirror Snow? Kedua kekuatan utama itu berasal dari 12 istana. Itu harus dibawa oleh salah satu pembudidaya tingkat dunia yang mereka culik dan sekarang dikawal. Brengsek, saya sudah meninggalkan Kepulauan Astral. Tidak ada jalan kembali. Meskipun Ning bisa merasakan lukisan Mirror Snow, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, mereka semua menghabiskan lebih dari 1,5 bulan di dunia perkebunan. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua pembudidaya dan makhluk hidup khusus dipindahkan dari dunia perkebunan. Di mana saya? Ning dan yang lainnya semua menatap dengan rasa ingin tahu di sekitar mereka. Di depan mereka ada jurang gelap yang sangat besar yang melahap semua cahaya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melihat ke dasar jurang ini. Tepat di atas jurang itu terdapat serangkaian pulau, yang masing-masing hanya berukuran sekitar 300 meter. Ada ratusan ribu pulau melayang ini. Gugus padat tergantung di sana di udara, terus berputar saat mereka melakukannya. Beberapa lebih tinggi di udara daripada yang lain. Lapisan terbawah menampung lebih dari 99% pulau. Ning memperkirakan bahwa harus ada lebih dari 300.000 pulau di sana. Lapisan kedua memiliki kira-kira 20.000 pulau. Lapisan ketiga memiliki 3.000 pulau.
Lapisan keempat memiliki 100 pulau. Lapisan kelima hanya memiliki 12 pulau. Lapisan keenam adalah lapisan tertinggi, dan hanya memiliki 1 pulau. Ini adalah Kepulauan Astral. Pria lapis baja perak itu menunjuk ke pulau-pulau yang melayang. Setiap pulau astral memiliki pembudidaya tingkat dunia. Setiap orang, Ning bisa mendengar yang lain semua bergumam. Itu berarti lebih dari 300.000 pembudidaya tingkat dunia berkumpul di sini. Para pembudidaya Kepulauan Astral hanya dapat dipromosikan ketika mereka menantang para pembudidaya di strata yang sama atau strata yang lebih tinggi, kata pria lapis baja perak itu. Jika kamu bisa mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut melawan seseorang dengan level yang sama denganmu, kamu akan dipromosikan ke pulau yang lebih tinggi berikutnya. Menangkan 10 kali berturut-turut, dan Anda akan dipromosikan sekali lagi. Jika Anda kalah dalam satu pertarungan, jika Anda beruntung, Anda akan selamat, tetapi Anda masih akan diturunkan satu level. Wajah semua orang menjadi pucat. Ning menatap pulau melayang. Dia akhirnya mengerti apa yang benar-benar diwakili oleh pulau-pulau melayang ini. Satu-satunya pulau di lapisan ke-6 menampung seorang pembudidaya yang telah mengalahkan setidaknya 10 pembudidaya di lapisan kelima sebelum maju ke lapisan ke-6. Setelah melakukannya, orang lain mungkin menantangnya, tetapi dia tidak akan memiliki orang lain untuk ditantang. Berani aku bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan Bright Sore? Seorang kultivator langsung berbicara. Jangan tidak sabar. Pria berbaju perak itu tersenyum. Memilih Kepulauan Astral sebenarnya adalah pilihan terbaik. Mereka yang memilih untuk menjadi budak telah kehilangan masa depan mereka, sementara mereka yang pergi ke tambang akan berada di sana selama 1000 siklus kekacauan. Saya heran ada orang yang mempertimbangkan dua pilihan itu. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Adapun mereka yang memilih sarang serangga mereka mungkin meragukan diri mereka sendiri dan tingkat kekuatan mereka, itulah sebabnya mereka memilih untuk menguji keberuntungan mereka. Pria lapis baja perak itu menatap mereka. Kalian semua di sini, bagaimanapun, memiliki kepercayaan diri dan tekad. Anda memilih jalan yang memiliki tingkat kelangsungan hidup 1%. Pria lapis baja perak itu melanjutkan, kamu akan terlibat dalam banyak duel di sini di Kepulauan Astral. Jika Anda ingin menjadi warga kerajaan Bright Sore, jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Selama Anda bisa mendapatkan warisan yang lengkap, Anda akan menjadi warga kerajaan Bright Sore. Dapatkan warisan yang lengkap. Semua pembudidaya dan makhluk hidup khusus yang hadir bingung. Benar, setiap kali Anda mengalahkan musuh di Kepulauan Astral, Anda akan mendapatkan warisan pusaka yang mereka miliki, kata pria lapis baja perak itu. Misalnya, warisan yang dibuat oleh penggarap Herforce yang kuat mungkin telah tersebar di 3.600 harta warisan. Jika Anda bisa mendapatkan semua 3.600 keping dan mengumpulkan warisan lengkap, Anda akan bisa menjadi warga kerajaan Bright Sore. Warisan kekuatan jantung. Semua orang yang hadir, termasuk Ning, terguncang dan bersemangat. Bagaimana mungkin warisan yang digambarkan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh pembudidaya Herforce yang kuat, oleh Daolord yang perkasa ini mungkin sederhana. Harus dipahami bahwa ada sejumlah dewa penatua dan dewa leluhur yang ahli dalam kekuatan jantung, tetapi ada sangat sedikit pembudidaya kekuatan jantung tingkat dunia. Adapun Samsara Daolord yang memiliki kekuatan jantung. Mereka bahkan lebih langka. Tentu saja, warisan kekuatan hati seperti itu akan tersebar di 3.600 harta yang berbeda. Ini akan dianggap sebagai salah satu warisan paling top tier. Ada banyak peninggalan lain yang hanya tersebar di 1.000 harta warisan. Ada juga beberapa yang tersebar di 500 atau 200 harta. Setelah Anda mencapai Kepulauan Astral, Anda akan dengan mudah dapat mendeteksi harta warisan yang terletak di pulau mana, dan Anda dapat menantang orang yang memiliki apa yang Anda inginkan. Tapi tentu saja, itu hanya jika Anda memenuhi syarat untuk meminta duel. Kultivator tunggal di lapisan ke-6, misalnya, tidak memenuhi syarat untuk menantang siapapun. Dia harus menunggu orang lain untuk menantangnya. Pendeknya, jika Anda dapat mengumpulkan warisan yang lengkap, Anda dapat meminta izin untuk pergi dan menjadi warga kerajaan Bright Sore. Jika Anda mengumpulkan 2 warisan lengkap, Anda benar-benar harus pergi. Pria lapis baja perak itu tiba-tiba tertawa. Tapi tentu saja, kamu selalu bisa melakukan apa yang dilakukan orang di lapisan ke-6 itu. Dia memperoleh warisan lengkap, kehilangan beberapa bagian dengan sengaja, lalu memenangkan warisan lengkap kedua, lalu kehilangan beberapa bagian lagi, dan sebagai hasilnya, dia perlahan membangun perpustakaan dengan 8 warisan berbeda. Apa, kamu bisa melakukannya? Ning dan yang lainnya langsung terdiam. Jika Anda menyatukan satu warisan, Anda bisa pergi.
Jika Anda menyatukan dua, Anda harus pergi. Sebenarnya ada celah. Kepulauan Astral memiliki total 99 warisan perkasa, yang semuanya sangat kuat. Pria lapis baja perak itu tertawa. Sangat sulit bagi warga biasa kerajaan Bright Sore untuk mendapatkan akses ke warisan yang begitu kuat. Namun, 99 warisan tak ternilai hadir di sini di Kepulauan Astral. Sayangnya, mereka tersebar di banyak harta yang berbeda. Jika Anda cukup kuat, maju dan kalahkan para pembudidaya lainnya dan rebut harta mereka. Pria lapis baja perak melanjutkan, ingat ini. Setiap hari, Anda hanya diizinkan untuk terlibat dalam satu duel. Jika Anda pergi sebulan penuh tanpa harta warisan tunggal untuk nama Anda akan dihukum mati. Jadi, tidak mungkin kamu bisa menghindari pertempuran dan bersantai saja. Ning dan yang lainnya segera mengerti. Yang kalah akan memiliki harta warisan mereka disita. Jika mereka tidak memiliki harta warisan tunggal, para pembudidaya lain bahkan tidak akan peduli dengan mereka, sehingga mereka menjalani kehidupan tanpa gangguan. Namun kerajaan Bright Sore tidak menginginkan hal ini terjadi. Jika Anda tidak memiliki harta warisan tunggal selama lebih dari sebulan, Anda akan binasa. Kerajaan Bright Sore akan membunuhmu. Para pembudidaya tingkat dunia lainnya juga akan mencoba membunuhmu. Semakin dekat Anda untuk memperoleh satu set harta warisan penuh, hal-hal yang lebih sulit akan menjadi. Misalnya, jika Anda memiliki 199 harta warisan dan hanya membutuhkan satu lagi, pembudidaya lain mungkin tertarik pada Anda dan mencoba membunuh Anda dan mengambil semua yang Anda miliki. Mereka yang ingin mencoba warisan yang benar-benar tingkat atas akan memiliki peluang kematian yang lebih tinggi. Mereka yang mencari warisan yang agak lebih lemah akan memiliki korban yang lebih rendah. Ning memahami prinsip ini. Ini adalah tempat dengan bahaya besar sekaligus peluang besar. 99 warisan. Haha, di Endless Territories Anda akan mempertaruhkan hidup Anda berkali-kali tanpa mendapatkan kesempatan untuk warisan seperti itu. Di sini, setiap orang dari Anda memiliki kesempatan. Faktanya, Anda dapat melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang ini. Pria berjubah perak itu menunjuk ke arah pembudidaya di tingkat ke-6. Yang ini sudah mengumpulkan 8 warisan. Jika Anda cukup kuat, Anda bisa melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja, kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai mati. Pria lapis baja perak itu tiba-tiba mengangkat suaranya. Orang tua, buat 31.091 pulau astral lagi. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam jurang yang gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian bintang mulai tiba-tiba muncul dari dalam jurang yang gelap gulita itu. Jining dan yang lainnya terbang melewati berbagai pulau astral. Pergi. Pria lapis baja perak itu melambaikan tangannya, mengirimkan ledakan kekuatan yang menakjubkan yang mendorong setiap pembudidaya tingkat dunia. Bahkan seseorang seperti Ning merasa bahwa gelombang kekuatan ini hampir tak tertahankan. Ning mengikuti gelombang kekuatan itu, membiarkannya membawanya ke depan saat dia terbang menuju pulau astral terdekat. Menguasai. Suara Su Yuji terdengar di benak Ning. Ning berbalik untuk menatapnya. Su Yuji berada jauh di kejauhan. Dia telah terbang menuju pulau astral juga, tapi dia menatap Ning. Hati-hati, Ning mengirim mental. Kamu juga. Su Yuji memiliki ekspresi kerinduan di matanya. Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah mental. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu mereka memilih untuk menantang persidangan Kepulauan Astral, setiap pembudidaya harus berjuang sendiri. Tidak mungkin baginya untuk terus melindungi Su Yuji. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sisanya terserah padanya sekarang. Berbagai pembudidaya dan makhluk hidup khusus semuanya terbang ke pulau mereka sendiri, yang kemudian dengan cepat turun ke pulau tingkat terendah. Adapun pria dan wanita lapis baja perak, keduanya hanya menonton dari jauh. Meskipun Hegemon tidak menangkap banyak orang dari Endless Territories kali ini, dia masih berhasil menangkap beberapa orang yang memiliki bakat dan potensi luar biasa. Wanita lapis baja perak itu tersenyum. Pria berbaju perak itu mengangguk. Bright Sore Kingdom adalah salah satu anisasi paling misterius dan kuat di Endless Territories. Itu secara alami memiliki wilayahnya sendiri di mana penghuninya yang tak terhitung jumlahnya tinggal, dan ia memiliki pembudidaya tingkat dunia sendiri yang dibesarkannya. Namun, seringkali Hegemon yang maha kuasa akan menculik sosok-sosok menjanjikan dari seluruh wilayah tak berujung. Secara umum, dia tidak akan menangkap terlalu banyak orang, kurang dari 100.000. Dibandingkan dengan luasnya wilayah tak berujung, ini adalah jumlah yang cukup kecil sehingga kekuatan besar lainnya bersedia mentolerir tindakannya. Tidak ada yang ingin membuat musuh Hegemon atas sesuatu yang kecil seperti ini. Menurutmu,
Berapa banyak yang bisa mencapai level kelima atau keenam? Wanita lapis baja perak itu bertanya. Tingkat kelima, saya kira 10. Adapun yang keenam, itu sulit dikatakan. Mungkin saja tidak ada dari mereka yang akan berhasil. Tatapan pria lapis baja perak itu beralih ke puncak dari ratusan ribu pulau astral, di satu pulau terpencil yang berada di atas tingkat keenam. Bertulu aku ingin tahu yang mana dari 12 istana kita yang akan dia pilih. Kemungkinan besar itu adalah istana hati atau istana cahaya. Wanita lapis baja perak menghela nafas. Sudah sangat lama sejak kerajaan Bright Sore kita bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya seperti dia. Dia awalnya hanya bentuk kehidupan khusus yang agak menarik. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menjadi setara dengan para pembudidaya kuno? Benar, pertama kali saya melihat Bertulu, saya menganggapnya sebagai seorang kultivator kuno juga. Pria lapis baja perak itu menghela nafas. Sungguh sosok yang mempesona. Bahkan Hegemon memperhatikannya. Istana Hati dan Istana Radiant memperebutkannya secara rahasia. Kedua belah pihak berharap Bertulu akan bergabung dengan mereka. Sayangnya, dia tidak ahli dalam pedang. Jika ya, saya berharap dia bergabung dengan Istana Pedang kami. Wanita lapis baja perak menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Misi kita sudah selesai. Keduanya melirik untuk terakhir kalinya di satu-satunya pulau di tingkat ke-6. Lalu berubah menjadi garis cahaya kembar yang dengan cepat pergi. Keduanya tahu bahwa Bertulu mampu menembus ke tingkat samsara Daolord kapanpun dia mau. Begitu dia membuat terobosan, meskipun dia hanya akan menjadi Daolord dari langkah pertama, dia mungkin akan sekuat kebanyakan Daolord dari langkah ketiga. Jika demikian, dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua. Bahkan Hegemon memperhatikan kejeniusan yang tiada taraf ini. Mereka berdua memandangnya sebagai mereka yang setara. Ning sedang berjalan melalui pulau astral yang tenang. Pulau ini hanya berukuran 300 meter, tetapi memiliki tempat tinggal kecil yang anggun yang sebenarnya dihiasi dengan banyak patung unik. Begitu Ning mendarat di pulau astral ini, dia mengenalinya sebagai tuannya. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama. Dengan hanya berpikir, Ning menginginkan kediaman itu berubah penampilan, membuatnya tampak seperti rumah yang dia tinggali saat dia tinggal di bumi. Dia mendorong membuka pintu rumah. Di dalam rumah, sebenarnya ada sofa reclining. Ning berbaring di sofa, lalu dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah buku emas muncul dan terbang ke tangan Ning. Buku emas ini memegang rekor mengenai 300.000 lebih pulau lainnya. Setiap pembudidaya di pulau-pulau itu memiliki warisan. Buku ini juga berisi penjelasan tentang 99 warisan berharga yang ada di sini. Warisan nomor 1 adalah warisan kekuatan jantung, warisan yang diciptakan oleh penggarap kekuatan jantung yang telah mencapai ambang Daomerge, Daolord Featherdress. Warisan kekuatan hati ini misterius tetapi sangat kuat. Setiap penggarap Herforce berdiri di puncak kekuatan di antara para pembudidaya dengan tingkat yang sama. Daolord Featherdress pernah menjadi Daolord paling kuat di seluruh wilayah tak berujung. Sayangnya, dia gagal dalam Daomerge-nya. Sebelum meninggal, dia telah membunuh Kaisar Abadi, dan warisan ini sama berharganya dengan warisan Kaisar Abadi. Itu telah dipisahkan menjadi 3.600 bagian. Jika Anda mengumpulkan 3.600 harta warisan dan menggabungkannya bersama, Anda akan mendapatkan akses ke warisan ini. Warisan nomor 2 adalah warisan ruang waktu, warisan yang ditinggalkan oleh Hegemon yang maha kuasa sendiri. Meskipun ini hanyalah bab pertama dari teknik lengkap, itu akan cukup untuk memungkinkan Anda menjelajahi wilayah tak berujung tanpa rasa takut. Itu telah tersebar di 1.800 harta warisan yang berbeda. Jika Anda mengumpulkan semua 1.800 harta warisan, Anda bisa mendapatkan warisan ini. Warisan nomor 3. Ada peringkat terperinci dari semua 99 warisan. Warisan paling kuat membutuhkan total 3.600 harta warisan. Warisan terlemah hanya membutuhkan 100 harta warisan. Meskipun Ning tertarik dengan beberapa dari mereka, dia masih menggelengkan kepalanya secara pribadi. Seperti yang diharapkan, ini hanyalah tempat untuk menyingkirkan pembudidaya tingkat dunia yang lemah. Warisan paling kuat dari kerajaan Bright Sore tidak ada di sini. Warisan nomor 2 telah ditinggalkan oleh Hegemon yang maha kuasa. Jika ini adalah warisan yang lengkap, itu akan menjadi anugerah yang benar-benar luar biasa, tapi sayangnya, itu hanya bab pertama. 99 warisan secara total. Hegemon hanya meninggalkan warisan nomor 2. 98 lainnya berasal dari berbagai Daolord. Warisan seorang Daolord dan warisan Kaisar Abadi adalah hal yang sama sekali berbeda. Orang-orang seperti Daolord Featherwing atau Daolord Algot sangat kuat, mampu menyamai atau bahkan melebihi Kaisar Abadi.
Namun, setiap kaisar abadi setidaknya berada di level umum mereka, dan beberapa bahkan lebih kuat. Sebagai perbandingan, 4 lukisan dan warisan Kaisar Mirror Snow lebih berharga daripada 99 warisan ini. Warisan nomor 1 itu, warisan kekuatan hati, cukup berharga. Saya membayangkan yang satu ini setara dengan warisan Kaisar Mirror Snow. Ning hati-hati membaca seluruh buku. Ning menginginkan seni pedang, dan ada 2 jenis yang tersedia. Satu peringkat 19, yang lain peringkat 73. Keduanya telah ditinggalkan oleh Dao Lord. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar perlu mencoba dan mendapatkan lukisan Mirror Snow keempat. Adapun seni pedang ini di sini. Aku harus mencoba menggunakannya untuk menvalidasi dan menguji seni pedangku sendiri. Setidaknya itu harus bermanfaat. Ning sudah lama menemukan jalan dan pemahamannya sendiri tentang pedang. Seperti yang dilihat Ning, semakin banyak seni pedang semakin baik. Lagi pula, dia telah mempelajari lebih dari 5.000 seni pedang di Hall of Swords di Algot Estate. Mata Ning tiba-tiba menyala. Yang ini sepertinya, tidak buruk sama sekali. Pada pembacaan kedua yang cermat, tatapan Ning jatuh pada warisan peringkat ke-9. Warisan peringkat ke-9 adalah warisan gerak kaki. Ini adalah teknik gerak kaki yang dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat yang telah ditinggalkan oleh kekuatan besar yang tidak diketahui yang telah memperoleh wawasan khusus tertentu tentang petir. Pada awalnya, Ning tidak terlalu memperhatikannya karena dia fokus mencari teknik kekuatan jantung dan seni pedang. Namun, pada pembacaan kedua yang cermat, dia menyadari betapa luar biasanya warisan peringkat ke-9 ini. Untuk teknik gerak kaki untuk menjadi peringkat nomor 9 adalah luar biasa, dengan sendirinya. Ini juga merupakan teknik yang dirancang berdasarkan petir. Ning dilatih di Novice Sense Thunder, dan cukup akrab dengan petir kemungkinan besar, dia akan cocok untuk warisan gerak kaki ini. Dalam pertempuran, saat ini saya mengandalkan seni pedang saya dan hanya menggunakan sayap petir untuk dukungan. Saya tidak memiliki teknik gerak kaki yang sebenarnya dan layak. Setelah hati-hati membaca buku, Ning mengambil keputusan. Target pertamanya adalah teknik gerak kaki peringkat 9. Seorang pemula. Begitu banyak pemula. Saat Ning dan pembudidaya tingkat dunia lainnya terbang menuju Pulau Astral, banyak pulau yang baru dibuat mulai turun menuju lapisan bawah pulau. Ini secara alami menarik perhatian ratusan ribu pembudidaya tingkat dunia yang sudah hadir. Para pembudidaya ini berdiri di atas Pulau Astral mereka sendiri, menonton dari jauh. Beberapa mulai memindai buku emas mereka untuk mendapatkan beberapa wawasan dasar tentang para pendatang baru ini. Setiap buku emas mencatat informasi dasar mengenai para pembudidaya di setiap pulau dan harta warisan yang mereka miliki. Aku berani bertaruh para pemula ini membawa banyak kekacauan nektar dan harta karun. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil dari mereka. Tantangan dikeluarkan. Tantangan dikeluarkan. Banyak pembudidaya yang lebih kuat tertarik. Yang lemah dalam kelompok mereka telah dijarah sejak lama, dengan beberapa telah kehilangan semua harta sihir mereka. Para pembudidaya yang baru tiba ini, bagaimanapun, pasti akan memiliki beberapa harta pada mereka. Kehidupan di kerajaan Bright Sore sama dengan kehidupan di tempat lain. Jika Anda ingin hidup, Anda membutuhkan harta. Aku harus segera mengeluarkan tantangan. Ada beberapa pembudidaya yang sangat kuat tetapi kehilangan harta mereka karena pembudidaya yang lebih kuat. Orang-orang ini segera mulai mengeluarkan tantangan, karena mereka sangat membutuhkan harta karun. Mereka secara alami memilih untuk mengejar pendatang baru. Sebuah tantangan dari lapisan ketiga. Ning sedang bersantai di sofa, membolak-balik informasi yang berkaitan dengan 99 warisan ketika dia tiba-tiba menerima pemberitahuan tantangan. Sepertinya banyak orang yang tertarik dengan pendatang baru sepertiku. Jining tidak terburu-buru. Alih-alih menjawab, dia terus menunggu dengan sabar karena semakin banyak tantangan yang mulai menumpuk. 1 2 3 4 5. Rupanya, beberapa orang tertarik untuk menantang Ning. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus teko teh, Ning menerima 1 tantangan dari lapisan ketiga, 2 tantangan dari lapisan kedua, dan 12 tantangan dari lapisan bawah. Sebanyak 15 pembudidaya tingkat dunia telah menantang saya, renung Ning. Sesuai aturan tempat ini, setiap pembudidaya tingkat dunia hanya bisa mengeluarkan 1 tantangan setiap hari. Ning diizinkan untuk menantang kultivator tingkat dunia yang berbeda juga, tetapi jika mereka tidak menerima, Ning harus memilih dari salah satu dari 15 penantang. Dia harus menerima setidaknya 1 tantangan. Sebenarnya, ditantang oleh begitu banyak orang sekaligus sebenarnya cukup langka. Satu-satunya alasan mengapa ada begitu banyak tantangan adalah karena semua orang tahu bahwa Jining dan yang lainnya harus membawa banyak harta.
Biasanya, sangat mungkin bahwa hari-hari akan berlalu di antara tantangan. Siapa yang harus saya pilih? Kepulauan Astral dibagi menjadi 6 strata. Lapisan ketiga tidak tinggi atau rendah, dan ada lebih dari 3.000 pembudidaya di tingkat itu. Aku akan pergi dengan orang ini. Bakat Ning membuatnya berani. Pendatang baru yang lebih lemah kemungkinan besar akan memilih seseorang di lantai pertama sebagai lawan pertama mereka. Melalui buku emas, Ning menghendaki agar pesan tantangan lawannya dihancurkan. Ini menunjukkan dia menerima tantangan. Ada lebih dari 3.000 pulau melayang di dalam lapisan ketiga. Dalam salah satu pulau astral itu. Dia benar-benar menerima tantanganku. Pemuda gemuk itu langsung melompat berdiri, ekspresi kegembiraan liar di wajahnya. Ahahaha, dia benar-benar menerima. Ini bagus. Tampaknya segalanya akhirnya berbalik untukku, Pilsain. Apakah keberuntunganku akhirnya tiba? Pria yang dikenal sebagai Pilsain adalah tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan atau menyamarkan emosinya. Saya adalah master terhormat dari Dao of Alchemy, tetapi kecakapan alkimia saya sama sekali tidak berguna di sini. Sebagai gantinya, saya harus bertarung melawan semua pembudidaya tingkat dunia lainnya ini. Pemuda gemuk itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menuju sebuah ruangan. Dia mendorong pintu terbuka, lalu masuk. Dinding ruangan ini ditutupi dengan banyak tanda ilahi. Saat memasuki ruangan, Anda juga akan memasuki formasi yang kuat ini. Gemuruh. Ruang mulai berputar dan terdistorsi, dengan World God Pilsain menghilang ke udara tipis. Pulau ini adalah pulau yang indah yang tertutup lapisan es dan salju. Seluruh pulau benar-benar sunyi. Suara mendesing. Seorang pemuda gemuk tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia melirik sekelilingnya, memperhatikan bahwa seluruh pulau ditutupi dengan lapisan salju keperakan. Dia bisa melihat semuanya dengan cukup jelas, dan dia cukup puas. Medan pertempuran ini bagus. Pemandangannya bagus, setidaknya, jauh lebih baik daripada yang terakhir. Sepertinya keberuntunganku benar-benar berubah. World God Pilsain berbaring di salju, setengah menutup matanya saat dia santai. Saya tidak memiliki banyak warisan yang tersisa, tetapi para pembudidaya terkutuk di tingkat keempat itu terus datang untuk merampok apa yang saya miliki. Saya harap keberuntungan saya berubah menjadi lebih baik untuk sekali. Semoga orang ini setidaknya memiliki senjata abadi. Jika saya bisa mendapatkan senjata abadi, saya akan menjadi jauh lebih kuat dan mampu memberikan orang-orang di tingkat keempat pertarungan yang bagus. Saya bahkan mungkin bisa mendapatkan warisan yang lengkap. Sebelumnya, dia telah mencoba mengumpulkan warisan ke-96, sebuah warisan yang tersebar di 100 harta warisan. Dia telah mendapatkan total 91 buah, tetapi seorang kultivator terkutuk di tingkat keempat telah memberinya tantangan. Pilsain buru-buru mengeluarkan tantangannya sendiri kepada seorang kultivator di lapisan kedua. Jika pembudidaya itu menerima, maka Pilsain tidak perlu melawan pembudidaya dari lapisan keempat. Sayangnya, pembudidaya dari lapisan kedua telah menolak untuk melakukan pertempuran. Pilsain tidak punya pilihan lain. Dia harus menerima tantangan dari lapisan keempat. Hasil dari pertempuran itu adalah, dia kalah. Harta warisannya dilucuti darinya. Dia telah bekerja sangat keras begitu lama, tetapi semuanya langsung menjadi asap. Dia hampir gila. Suara mendesing. Ruang memutar sekali lagi. Jining muncul di atas pulau es ini. Saat ia melirik pemandangan, Ning tidak bisa menahan senyum sangat sedikit. Dia juga memperhatikan pemuda gemuk yang sedang tidur di tanah bersalju tidak terlalu jauh darinya. Swoosh! Pemuda gemuk bangkit dan menatap Ning, tatapan panas di matanya. Rekan Taois, Anda memiliki sikap yang luar biasa. Saya membayangkan Anda pasti membawa harta berharga. Iya, Ning mengangguk. Mata pemuda gemuk itu langsung menyala saat dia semakin bersemangat. Harta abadi. Iya, Ning tertawa dan mengangguk. Ratusan ribu pembudidaya tingkat dunia ada di sini, dan kemungkinan besar sejumlah besar dari mereka memegang senjata abadi. Ning tidak bisa repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki salah satu miliknya sendiri. Orang lemah yang memiliki senjata abadi mungkin menjadi target, tapi Ning cukup kuat sehingga dia tidak perlu takut. Harta adalah milik yang kuat, Anda tahu. Itu akan sia-sia di tanganmu. Aura pemuda gemuk itu tiba-tiba meledak saat dia memanifestasikan total 6 lengan. Dia sekarang memegang 6 palu hitam di tangannya. Cepat dan serahkan, dan aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu melakukannya. Untuk beberapa alasan, Ning tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang baik tentang pemuda gemuk ini. Dia hampir merasa seolah-olah dia sedang melihat bayi. Pemuda gemuk ini mengenakan hatinya di lengan bajunya, emosinya ditampilkan untuk dilihat siapapun.
Dia tampaknya tidak memiliki niat jahat sama sekali dan tampak sebagai pria yang gagah berani. Namun, Ning tiba-tiba merasakan rasa takut. Bagaimana mungkin dia memperlakukan kultivator tingkat dunia manapun seperti dia memperlakukan seorang anak? Untuk Ning merasa baik hati kepadanya tanpa menyadarinya, mungkin saja ini karena pembudidaya ini benar-benar pria yang baik, tetapi mungkin juga dia telah melatih semacam teknik memikat. Kalau begitu mari kita lihat apa yang kamu miliki. Ning memegang Violet Jewel di masing-masing kedua tangannya. Di sini, di Kepulauan Astral, bahkan pertempuran melawan seseorang yang lebih lemah harus dianggap serius. Meskipun dua pedang tidak sepenuhnya kekuatan Ning, itu sudah cukup bagi Ning untuk menghasilkan pertahanan yang benar-benar kedap udara. Makan palu. Pemuda gemuk menyerbu ke depan, palu perang besar di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya yang menyebabkan ruang runtuh dengan sendirinya. Kekuatan pukulan ini begitu besar bahkan Ning tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam. Dewa dunia tertinggi. Sepertinya dia sebenarnya lebih dari itu. Ledakan. Ning melepaskan serangan pedang yang tampaknya sederhana yang menyerang langsung ke palu perang besar yang dibanting ke arahnya. Warhammers adalah senjata yang sangat cocok untuk pukulan keras, dan menggunakan seni pedang dalam bentrokan langsung melawan Warhammer memang keputusan yang bodoh. Namun, Ning memegang keyakinan yang luar biasa dalam kekuatannya sendiri. Itu sangat tidak mungkin bahwa dia akan menemukan siapapun di tingkat dunia yang bisa mengatasinya dalam kekuatan fisik mentah. Dan jika Ning Did bertemu dengan beberapa orang aneh yang kuat yang bahkan lebih kuat dari dia, Ning akan lari secepat yang dia bisa. Seperti yang diharapkan, serangan biasa dari Ning ini sudah cukup untuk membuat lawannya terhuyung mundur. Bagaimana ini bisa? Sebuah tampilan bingung muncul di wajah pemuda gemuk saat ia menatap Ning. Saya hanya ingin melawan seorang pemula. Kenapa aku bertemu dengan yang begitu kuat? Tidak mungkin. Saya tidak percaya ini. Pemuda gemuk sekali lagi menyerbu ke depan. 6 palu perangnya menghancurkan langit saat mereka menabrak Ning sekali lagi. Ning hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Lawannya kemungkinan besar adalah dewa dunia tertinggi, dan seni palunya yang menakjubkan sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Namun, ada kelemahan pada jenis serangan ini, yang menggunakan kekuatan dan ruang mentah yang luar biasa untuk menghancurkan musuh seseorang. Kekurangannya adalah, jika musuhmu bisa menahan seranganmu, kamu akan tamat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, menyerang 3 kali berturut-turut dengan cepat. Serangan pertama menjatuhkan pemuda itu ke belakang, yang kedua menyebabkan dia tersandung saat dia membela dengan panik. Ketika Pilsain jatuh ke tanah, sebuah kawah besar muncul di tanah di bawahnya. Ketika pedang ketiga Ning menghantam lawan, pemuda gemuk itu memuntahkan seteguk darah. Menyerah. Ning menunjuk musuhnya dengan pedangnya. Kamu terlalu kuat. Bahkan di lantai 4, hanya orang-orang aneh yang pernah mencapai lantai 5 yang akan cocok untukmu. Pemuda gemuk berbaring di sana di dalam kawahnya, agak linglung. Kenapa keberuntunganku begitu buruk? Lebih dari 30.000 pemula, dan aku harus memilih orang aneh yang cukup kuat untuk mencapai strata kelima. Ning tertarik setelah mendengar ini. Dia tidak tahu seberapa kuat berbagai ahli di Kepulauan Astral, tetapi lawannya jelas telah berada di sini selama beberapa waktu dan tahu banyak hal. Hanya ada beberapa orang aneh seperti dia, tapi aku harus bertemu dengan satu. Pemuda gemuk menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ning. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bisakah Anda tidak mengambil palu perang saya? Itu hanya senjata Dao. Senjata Dao. Ning diam-diam terkejut. Pemuda itu mampu melepaskan kekuatan dewa dunia tertinggi saat hanya menggunakan senjata Dao. Orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Dewa Kaisar Black Lotus. Jika dia menggunakan senjata abadi, bukankah itu berarti dia akan memiliki kekuatan dewa dunia yang transenden? Saya mengatakan yang sebenarnya. Lihat dirimu sendiri. Pemuda gemuk itu berkata dengan tergesa-gesa, kamu dapat mengirimkan indera ilahimu dan memindai harta apapun yang aku bawa di dalam diriku. Aku telah dirampok semua nektar kekacauanku. Yang tersisa hanyalah 6 palu ini. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa orang yang sedikit lebih kuat darinya, mereka umumnya tidak akan bertindak terlalu jauh. Jika mereka melakukannya, World God Pilsain akan habis-habisan. Membunuh dewa dunia yang kuat adalah hal yang sangat sulit biasanya, satu-satunya pilihan untuk melakukannya adalah menghabiskan simpanan Divine Power miliknya. Kekuatan Divine membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk pulih. Namun, di Kepulauan Astral ada kemungkinan bahwa seseorang akan menerima tantangan setiap hari. Jika Anda kehilangan kekuatan Anda mungkin menjadi korban skema orang lain. Jadi, kecuali ada perbedaan kekuatan yang luar biasa,
para pembudidaya ini umumnya tidak akan memaksa musuh mereka untuk habis-habisan. Itu tidak bermanfaat bagi mereka. Namun, Ning mampu dengan mudah membunuh lawannya. Perbedaan kekuatan antara keduanya benar-benar cukup besar. Musuhnya hanyalah dewa dunia tertinggi, sedangkan Ning sebanding dengan Daolord dari langkah pertama. Yang saya miliki hanyalah 6 palu ini. Pemuda gemuk menatap Ning. Dia benar-benar khawatir Ning akan mengambil palu itu darinya. Jika Jining ingin mengambil palu perangnya dengan paksa, dia akan melemah secara dramatis. Meskipun dia masih bisa menyalahgunakan kultivator lain pada strata pertama dan mencuri beberapa senjata Dao dari mereka, dia telah membawa 6 Warhammers itu bersamanya dari dunia luar. Itu adalah senjata yang sangat cocok untuknya, dan akan sangat sulit baginya untuk menemukan senjata yang sama cocoknya pada para pembudidaya yang lebih lemah itu. Apakah kamu serius? Ning menyapu pria itu dengan keilahiannya. Pria itu tidak menolak sama sekali, membiarkan Ning memindai dia dengan mudah. Kamu bahkan tidak memiliki sebotol nektar kekacauan atau permata kekacauan tunggal. Ning menggelengkan kepalanya. Dulu mereka mengambil semuanya dariku. Pemuda gemuk itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mereka lebih kuat dariku. Saya hanya senang saya bisa menjaga 6 Warhammers saya. Saya dulu memiliki harta abadi, tetapi itu juga diambil dari saya. Saat dia berbicara, dia melihat Ning dengan cara yang agak cemas dan memohon. Bisakah kamu meninggalkan 6 palu perangku sendiri? Silahkan. Jangan khawatir. Saya tidak tertarik pada 6 Warhammers itu sama sekali. Ning terkekeh. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Juga, kamu harus memberiku warisan seni pedang yang kamu pegang. Ambil. Pemuda gemuk segera melemparkan jimat berbentuk pedang ke arah Ning. Ini adalah salah satu harta warisan yang membentuk warisan peringkat 73, warisan seni pedang. Meskipun hanya peringkat 73, itu masih dibagi menjadi 108 harta warisan yang berbeda. Anda harus mendapatkan set lengkap untuk mendapatkan akses ke sana. Melihat bahwa Ning tidak berniat untuk membunuhnya, pemuda gemuk itu buru-buru berkata, tanyakan apapun yang Anda inginkan. Saya, Pilsain, akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Namamu Pilsain? Ning bertanya. Ya, Pilsain. Ini adalah gelar Taois yang diberikan tuan saya kepada saya. Tuanku ahli dalam alkimia, seperti aku. Siapa yang mengira aku akan seberuntung ini? Seorang Daolord telah meminta saya untuk pergi membantunya memurnikan beberapa pil, tetapi di tengah perjalanan kembali saya diculik ke tempat ini oleh Samsara Daolord yang berbeda, seperti juga 10 pembudidaya tingkat dunia yang dikirim oleh Daolord pertama untuk mengundang saya. Pilsain memiliki ekspresi pasrah di wajahnya saat dia berbicara. Ning terkejut setelah mendengar ini. Terampil dalam alkimia. Orang ini mampu melepaskan kekuatan dewa dunia tertinggi hanya dengan menggunakan senjata Dao dan dia sebenarnya adalah ahli alkimia. Seorang Daolord memintanya untuk memurnikan pil untuknya. Itu berarti keahliannya dalam alkimia harus sangat tinggi. Ning tahu bahwa para alkemis terampil dan penyuling pil dari wilayah tak berujung sangat dihormati. Tapi jadi bagaimana jika aku pandai alkimia? Kerajaan Bright Sore tidak peduli padaku. Yang bisa saya lakukan hanyalah tinggal di sini dan berduel dengan pembudidaya tingkat dunia lainnya. World God Pilsain berkata dengan pasrah, aku ahli dalam mengendalikan kekosongan ruang yang kosong dan secara fisik kuat, tapi itu hanya karena itu adalah komponen penting dari Pil Ing. Saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan palu perang saya untuk bertarung melawan pembudidaya tingkat dunia lainnya. Ning dapat mengatakan bahwa Dewa Dunia Pilsain ini harus sangat ahli dalam seni alkimia dan memiliki master alkimia yang bahkan lebih terampil. Di dunia luar, bahkan Samsara Daolord biasa pun tidak akan menyinggung seseorang dengan statusnya. Jika Ning bisa, dia akan mencoba mencari kesempatan untuk membantu orang ini. Jika World God Pilsain dapat meninggalkan tempat ini di masa depan, Ning bisa meminta dia atau bahkan tuannya untuk membantunya memperbaiki pil khusus yang dia butuhkan. Di masa depan, saya perlu mendapatkan beberapa warisan tambahan. Jika saya menemukan yang tidak saya butuhkan, saya bisa saja kehilangan satu set kepadanya dengan sengaja, renung Ning. Satu-satunya warisan yang Ning sendiri tertarik saat ini adalah warisan seni pedang dan warisan gerak kaki. Adapun warisan Herforce peringkat atas, Ning juga tertarik pada hal itu. Tetap saja, aturannya adalah bahwa mereka yang memperoleh warisan lengkap dapat pergi, tetapi mereka yang memperoleh 2 harus pergi. Jadi, jika Ning ingin memperoleh beberapa warisan yang berbeda, dia harus kehilangan beberapa pertempuran dengan sengaja dan membiarkan lawannya mendapatkan warisan itu. Ning pasti berencana membantu Su Yuji,
tetapi jika dia memiliki kesempatan, dia juga akan membantu World God Pilsain ini juga. Aku ingin tahu di Pulau Astral mana Yuji sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan Ning. Hanya setelah bertarung dengan seseorang, dia dapat mengetahui dengan tepat di pulau mana seorang pembudidaya tertentu berada. Dia ingin membantunya, tetapi saat ini dia tidak bisa. Hanya di masa depan dia bisa mencoba menemukan cara untuk menemukannya. Saya menanyakan ini kepada Anda, kata Ning, kira-kira seberapa kuat para pembudidaya di setiap pulau. Sulit dikatakan, karena bahkan lapisan pertama mungkin menampung beberapa individu yang sangat kuat. World God Pilsain melirik Ning, lalu berkata dengan tergesa-gesa, saya hanya bisa memberi Anda perkiraan kasar tentang seberapa kuat semua orang. Ning mengangguk. Pulau Astral di lapisan pertama umumnya memiliki pembudidaya tingkat dunia kelas master serta beberapa pembudidaya yang bahkan lebih lemah. Lapisan kedua memiliki pembudidaya yang lebih tangguh. Beberapa memiliki harta atau teknik unik, seperti mantra khusus atau golem yang kuat. Yang lain telah mencapai setidaknya kekuatan tingkat dunia tertinggi. Lapisan ketiga umumnya di mana sebagian besar pembudidaya tingkat dunia tertinggi berada, atau mereka yang memiliki teknik yang sangat khusus. Saya sendiri adalah dewa dunia tertinggi, dan saya sangat kuat secara fisik. Saya mampu memaksa lawan saya untuk menghadapi serangan saya secara langsung, yang mana posisi saya dalam strata ketiga cukup aman. Lapisan keempat umumnya diisi dengan pembudidaya tingkat dunia yang transenden, serta beberapa tokoh yang sangat kuat yang termasuk dalam lapisan kelima tetapi untuk sementara dipukuli oleh pembudidaya lain dari lapisan itu. Lapisan kelima semua orang yang mampu berdiri dengan aman di dalam strata itu adalah monster. Sebagian besar dari mereka mungkin memiliki kekuatan The Lord of the First Step, dan banyak yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sangat unik. Siapa yang tahu keahlian khusus atau kartu truf apa yang mereka miliki? Yang saya tahu adalah bahwa saya belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Hanya ada 12 individu pada strata kelima. 8 adalah bentuk kehidupan khusus sementara 4 adalah pembudidaya. Ning diam-diam terkejut setelah mendengar ini. 12 orang di lapisan kelima semuanya memiliki kekuatan The Lord of the First Step. Bagaimana menakutkan. Namun, sebagian besar adalah bentuk kehidupan khusus. Ada ras kuat tertentu yang dilahirkan dengan keunggulan luar biasa dibandingkan pembudidaya normal. Hanya ada satu pembudidaya di lapisan ke-6. Kudengar namanya Bertulu, dan dia sosok yang sangat kuat. Pemuda gemuk itu menggelengkan kepalanya. Sungguh aneh. Dia juga makhluk hidup yang spesial. Bahkan orang-orang aneh lain di lapisan kelima tidak bisa mengalahkannya. Dia benar-benar sangat kuat. Bertulu. Ning diam-diam menghafal nama ini. Untungnya, ada aturan di Kepulauan Astral bahwa siapapun yang berhasil mencapai tingkat kelima akan dilindungi, bahkan jika mereka untuk sementara dijatuhkan ke tingkat yang lebih rendah. Itulah mengapa satu-satunya alasan mengapa Bertulu belum sepenuhnya menghancurkan semua orang aneh lainnya. World God Pilsain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ning mengerti tujuan dari aturan ini. Kepulauan Astral ada untuk membantu Kerajaan Bright Sore memilih beberapa pembudidaya tingkat dunia yang paling kuat untuk bergabung dengan barisannya. 300.000 lebih pembudidaya di Kepulauan Astral sekarang termasuk banyak pembudidaya kuat yang telah diculik Kerajaan Bright Sore dari dunia luar, tetapi juga menampung banyak pembudidaya yang muncul dari wilayah Kerajaan Bright Sore sendiri. Kultivator tingkat dunia biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mengingat berapa banyak pembudidaya tingkat dunia yang kuat di antara 300.000, untuk beberapa monster absolut yang muncul adalah normal. Secara umum, siapapun yang bisa mencapai strata kelima adalah orang aneh dalam beberapa hal. Orang seperti itu akan dilindungi oleh Kepulauan Astral. Bahkan jika pembudidaya lain mengalahkan mereka, mereka paling banyak diizinkan untuk mengambil harta warisan lawan mereka. Dilarang membunuh mereka. Juga dilarang untuk merebut harta pribadi mereka yang lain. Tapi tentu saja, ini hanya bentuk perlindungan kecil. Meskipun Kerajaan Bright Sore tertarik dengan monster-monster ini, itu tidak akan membuat mereka tergila-gila. Ini karena meskipun mereka adalah monster sekarang, mereka belum tentu menjadi Daolord yang sangat kuat di masa depan. Di perkebunan Algot, roh formasi dari 10.000 pegunungan telah bertemu dengan beberapa sosok yang sangat berbakat selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi satu-satunya sosok yang benar-benar tangguh yang muncul adalah Daolord Badlands. Tapi tentu saja, Bertulu sangat luar biasa, sangat berbakat sehingga bahkan kerajaan paling kuat di semua wilayah tak berujung, Kerajaan Bright Sore, jarang menemukan yang setara dengannya. Dia sudah menemukan jalannya dan mampu menjadi Samsara Daolord kapanpun dia mau. Cara mereka memperlakukannya secara alami berbeda. Sepertinya aku harus cukup kuat untuk mencapai strata kelima, Ning merenung.
Hanya dengan mencapai strata kelima aku akan dilindungi. Meskipun Ning yakin dengan kemampuannya, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkan Bertulu dari lapisan ke-6. Bertulu harus mendapatkan warisan nomor 1, warisan kekuatan hati, sejak lama. Penggarap terampil dalam Air Force cukup menakutkan untuk melawan, dan Ning tidak percaya diri dalam kemampuannya untuk menahan dia. Saya perlu memanfaatkan setiap momen. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak variabel yang mungkin muncul. Setelah pertempuran pertama ini, Ning mulai menerima satu demi satu tantangan. Dia tetap rendah hati saat dia berduel dengan pembudidaya lain di strata pertama. Beberapa menantangnya, yang lain dia tantang. Ada juga saat-saat ketika tidak ada yang menantangnya dan orang yang dia tantang menolak. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain menunggu dan beristirahat selama sehari. Dan, begitu saja, Ning akhirnya menghabiskan 12 hari sebelum maju ke strata kedua. Setelah menghabiskan 26 hari lagi, dia maju ke strata ketiga. Setelah menghabiskan 51 hari lagi, dia naik ke lapisan keempat. Ning tidak bertemu dengan orang-orang aneh yang sebelumnya berhasil mencapai strata kelima. Karena setiap orang yang berada di lapisan kelima berada di bawah perlindungan, sangat jarang bagi pembudidaya tingkat dunia lainnya untuk menantang mereka. Jadi, orang-orang aneh itu umumnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merenungkan warisan kuat yang telah mereka peroleh. Sangat mungkin bagi mereka untuk menghabiskan 1 abad dalam meditasi. Naik tiba-tiba Ning ke kekuasaan memang menarik perhatian dua, dilindungi, pembudidaya tingkat dunia, tapi keduanya tidak bergerak untuk menantangnya. Sebaliknya, mereka menonton dengan tenang. B26P3